Oke, baik teman-teman sekalian, saya ucapkan selamat datang kembali lagi kita berjumpa di acara Sales Clinic. Ini hari Sabtu kita fokus kepada eh, hal-hal yang berhubungan dengan penjualan ya. Jadi apakah training hari ini bisa menjadi efektif atau tidak, itu berpulang kepada apakah teman-teman benar-benar mempersiapkan pertanyaan, apa yang teman-teman dapatkan di lapangan, sehingga kita bisa membahas lebih tepat sasaran, ataukah sekedar menunggu apa materi yang saya mau sampaikan gitu. Kalau sekedar menunggu, maka saya khawatirnya teman-teman tidak maksimal gitu loh, karena mungkin teman-teman berpikir, apa yang Pak Is bahas kan saya nggak ketemu masalah seperti itu. Seperti yang Pak Is bahas sih, ya gampang lah, masalah saya nggak kayak gitu masalahnya. Nah itu sebabnya tadi Friendly sudah mengatakan, persiapkan sebanyak mungkin pertanyaan yang timbul di lapangan ketika teman-teman beraktivitas. Mungkin pada saat ketemu nasabah, yang sudah janji-janji mau closing, tiba-tiba nggak jadi gitu kan, ternyata dia ada objection, ada keberatan, ada hal-hal yang membuat dia itu nggak bisa memutuskan, sehingga waktu Anda mau follow up, mau ngajak closing, dia nggak bisa memutuskan untuk langsung closing. Nah, itu disebut objection. Nah, objection-objection yang Anda temui di lapangan itu memang boleh dibilang kalau bagi orang-orang yang sudah berpengalaman, apalagi jam terbangnya sudah tinggi di dunia penjualan asuransi, mungkin apa yang teman-teman hadapi pasti sudah dihadapi juga sebelumnya. Sehingga ini bisa dipelajari, teman-teman. Jadi asuransi itu bagusnya adalah ilmunya bisa kita pelajari, bukan sesuatu yang terserah lah, pokoknya gaya bebas. Kalau nasib ya masuk, kalau nggak nasib ya nggak masuk gitu loh. Mungkin kita perlu banyak-banyak berdoa saja supaya nasib baik gitu ya. Enggak, sebenarnya kita bisa menaikkan peluang closing, teman-teman. Kalau Anda belajar dengan baik, Anda mempraktekkan apa yang sudah Anda pelajari, maka itu meningkatkan closing rasio atau tingkat closing yang mungkin kita bisa dapatkan di lapangan. Kalau orang bilang ketemu 10, jelasin ke 10 orang, yang masuk 1. Nah, makin pintar, ketemu 10 orang, jelasin ke 10 orang, yang masuk 2. Makin pintar lagi, bisa masuk separuhnya. Sudah level dewa, ya ketemu 10, masuk semua. Udah jadi dewa, super dewa, ya mungkin ketemu 10, bisa masuk 20. Kenapa? Karena waktu kita ketemu 10, mungkin saking sukanya dia ke kita, kemudian dia menerima banget ya penjelasan kita, dia cariin nasabah untuk kita, karena saudaranya di rumah, dia paksa masuk juga. Jadi Anda ketemu dia, langsung closingnya 2. Gitu loh. Jadi makanya saya bilang, bisa saja ketemu 10, closing 20. Nah, itu udah luar biasa banget. Gitu. Nah, teman-teman, apakah Anda sudah mempersiapkan pertanyaannya? Saya bicara sendiri kah? Ya, teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di grup, teman-teman apakah sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk Pak Is? Oke, kalau gini, kalau teman-teman belum, sebenarnya sudah persiapkan tapi belum saatnya bertanya, nggak apa-apa, tapi teman-teman sambil menyimak dulu penjelasan saya, tolong teman-teman nanti persiapkan gitu loh, nanti waktu tanya jawab, lemparkan ke sini semua, oke? Supaya efektif ya acara kita. Ya kalau enggak nanti saya bikin yang enak-enak aja, saya ketemu nasabah ngomong gini-gini langsung closing gitu loh, jadi nggak ada perlawanan. Padahal di lapangan pasti Anda dalam hati, nggak segampang itulah Pak Is. Nah, itu sebabnya hari ini diberi kesempatan dan kebebasan. Lemparkan semua yang menurut Anda sangat sulit. Menurut Anda, nasabah kalau udah ngomong kayak gitu, saya sulit gitu. Nah, coba lempar gitu. Semoga kita bisa jawab di sini gitu loh. Supaya Anda lebih berhasil lagi ya di kemudian hari gitu loh. Nah, jadi di sini saya udah siapkan beberapa materi ya teman-teman. Jadi gini, saya buka ya. Jadi gini, kita ini di dunia asuransi. Dunia asuransi itu ada orang yang mengatakan ini bisnis penolakan dan segala macam. Kalau kita mau sukses di bisnis asuransi, maka kita harus siap-siap bisa terima penolakan. Itu benar, tapi saya mau bilang, di bisnis lain, sama aja. Bisnis apapun ada penolakannya. Itu harus kita terima dulu.
Kita harus rangkul dulu kenyataan itu. Bahkan bukan hanya di dunia bisnis, dunia bekerja, kita juga diperhadapkan penolakan demi penolakan. Misalkan kalau kita jadi karyawan ya di bank, jangankan yang berhubungan dengan mungkin marketing, kita kerja di bank sebagai teller saja, kadang-kadang kita bisa terima penolakan. Waktu kita interview saja, kadang-kadang kita diseleksi. Kenapa saya harus meng-hire Anda di antara sekian banyak pelamar kerja? Anda sibuk memperjuangkan kenapa dia harus rekrut Anda kan? Anda mengatakan saya siap kerja keras, saya bisa kerja di bawah tekanan, saya orangnya kreatif, saya ini fresh graduate, saya bersemangat, saya punya banyak kenalan, saya itu semuanya Anda promosiin diri Anda. Demi apa? Supaya peluang ditolak untuk menjadi karyawan itu turun. Kalau bisa meningkatkan kualitas kita sehingga kita diterima sebagai karyawan. Bayangkan, ngelamar kerja saja kita menghadapi resiko penolakan. Oleh sebab itu, kita harus bisa terima kenyataan, bisnis apapun ada objection atau penolakan atau keberatannya. Jadi, lihatlah bisnis asuransi, kalau misalkan nasabah menolak, itu adalah hal yang wajar gitu loh teman-teman. Bagi saya, khusus asuransi ya, kalau yang lain saya nggak peduli deh. Di dunia asuransi, justru kalau ada penolakan atau objection dari calon customer, itu adalah perkara baik, khusus asuransi. Kalau bisnis lain, mungkin ada penolakan sih kurang bagus gitu loh. Kalau bisa jangan ada penolakan. Kalau saya tawarin jualan apa nih misalnya, jualan permen karet, jualan sembako, jualan, pokoknya saya nggak bisa terima, ngapain ditolak gitu loh. Orang saya jualan itu barang yang memang dibutuhkan, masa ada penolakannya gitu. Kalau bisa jangan ada penolakan. Tapi kalau di asuransi, nggak ada penolakan, saya malah curiga gitu. Kok nasabah ini ngebet banget mau masuk gitu. Saya bilang besok aja, dia bilang nggak bisa hari ini, bisa. Nah, ciri-ciri nasabah ini sudah sangat butuh ya. Kalau asuransi itu udah ngebet banget, itu biasanya orang sudah punya masalah. Nah, jadi di asuransi, khusus asuransi, ada objection jauh lebih baik ketimbang tidak ada objection. Karena kalau ada objection, kalau tidak ada objection, potensi fraud-nya justru lebih tinggi ya. Atau kalau klien yang langsung cari kita sendiri. Nah, itu juga ada potensi ya teman-teman ya. Beda kalau bidang yang lain, mungkin kalau orang cari kita ya wajar. Cari kita mau beli beras ya wajar, memang dia butuh beras memang wajar gitu. Asuransi, saya sudah ngebet mau masuk nih, nggak bisa tunda. Besok saya baru sempat kok, boleh nggak besok saya baru datang? Sekarang aja, saya mau closing sekarang juga. Nah, itu udah bahaya. Biasanya sih udah sakit. Biasanya ciri-cirinya dia nanya, masa tunggunya berapa lama gitu kan? Ada pengecualian apa saja di produk kamu gitu loh. Gitu. Nah, itu ciri-cirinya. Nah, oleh sebab itu ada satu pepatah mengatakan teman-teman, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ini cocok kita terapkan di bidang objection. Karena handle objection itu kan gini, kalau sudah kita ngomong panjang lebar produk kita, tiba-tiba dia nolak gitu di tengah penjelasan kita ngobatin ya, dia udah ibaratnya terpaksa kita obatin apa ya jadi masalah dia. Akhirnya kita cari handle objection yang tepat untuk itu, cari obatnya lah gitu loh, supaya dia terima gitu kan, supaya dia nggak nolak gitu kan. Kita cari obatnya, kita tanya leader kok dia ngomongnya gini, gimana jawabnya. Nah, itu kayak ibarat ngobatin. Tapi alangkah lebih bagus kita bisa mencegah. Jadi handling objection yang terbaik adalah mencegah terjadinya objection. Pertanyaannya, kok Pak, emangnya ada kita bisa mencegah orang mau bikin objection? Saya bilang sih ada caranya. Kayak kita mencegah penyakit. Kalau kita udah lakukan, toh akhirnya sakit juga, ya wajar lah, ya kan? Tapi kan lebih bagus kita cegah gitu loh. Kalau memang kita tahu cara mencegahnya, kenapa enggak? Kita cegah dong. Tapi kalau kita sudah cegah-cegah juga, akhirnya bisa sakit juga kan? Sepandai-pandainya tupai melompat, tetap sekali waktu bisa jatuh juga. Orang kalau sudah jaga kesehatan, bukan berarti dia nggak bisa sakit juga. Artinya sama dengan objection. Kalau kita sudah cegah-cegah, kalau bisa nasabah nggak sempat objection, tapi ternyata kita udah cegah-cegah dengan ilmu hari ini. Hari ini kan kita bagi ilmu. Ilmu hari ini kita terapin, tiba-tiba dia ada objection juga. Nggak apa-apa, kita sampaikan cara pencegahan, kita sampaikan juga cara pengobatan, teman-teman. Makanya siapkan pertanyaan-pertanyaan paling sulit menurut Anda. Saya challenge.
Ini kesempatan jarang-jarang kan. Ini kalau kita bikin sesi kayak gini, si pembicara itu harus siap mental loh teman-teman. Kalau saya sudah bilang open, lemparkan pertanyaan paling sulit, berarti saya harus siap mental teman-teman. Saya harus lagi semangat. Kalau saya sendiri lagi down, saya nggak bisa bikin sesi ini. Justru saya posisi hari ini lagi sangat semangat, lagi sangat pede, ayo lempar semua pertanyaan sulit ke saya gitu kan. Nah itu kalau saya nggak bisa, di sini ada Pak Heri. Pak Heri senyum-senyum ya. Oke, nah bagaimana cara kita mencegah daripada mengobati? Pertama teman-teman, kita harus persiapkan diri. Secara apa? Secara mental. Langkah persiapan diri secara mental tadi itu adalah yang tadi itu, yang pertama saya sudah kasih bocoran, bahwa kita harus merangkul kenyataan bahwa di bisnis apapun ada penolakan. Oleh sebab itu ketika penolakan muncul, kita secara mental sebenarnya sudah siap. Karena kita sudah siap, nah sekarang kita bagaimana mengembangkan mental kita, yaitu kita fokus pada solusi, bukan kepada masalahnya. Jadi kita jangan bilang gini, Pak, aku jadi agen, aku mikir kalau nasabah nolak saya kayak gini, gimana saya? Kalau nanti nasabah nggak mau masuk karena alasan ini, gimana saya? Nggak dapat closingan, nggak dapat komisi pula. Bagaimana saya dapur saya berasap? Itu problem, betul. Kalau saya udah prospek orang nggak masuk, itu problem. Tapi kita jangan fokus ke problem. Kalau nggak masuk gimana? Justru kita fokus kepada solusi. Bagaimana supaya dia bisa masuk? Kan gitu ya. Bagaimana supaya dia mau dengar saya ngomong gitu loh. Bagaimana kalau dia nggak mau dengar? Justru kita mau tanya pada diri, bagaimana supaya dia mau gitu loh, mau dengar gitu loh. Nah, bagaimana kita kembangkan mentalitas cari solusi bukan fokus pada masalah, kita kembangkan dengan 4 cara ya. Saya dapat dari Google, teman-teman. Terus terang ya. Bagaimana kita kembangkan mentalitas fokus pada solusi bukan fokus pada masalah? Pertama adalah berpikir positif. Saya pernah dengar teman saya mengatakan pikiran positif itu sangat mempengaruhi apa cara kita bertindak, cara kita berkata-kata, bertutur kata. Itu sangat mempengaruhi. Jadi pikiran positif itu gini, antara lain gini. Wah, untung dia punya keberatan. Untung dia sanggah saya. Kalau dia terima-terima aja, jangan-jangan dia udah sakit. Nah, itu pikiran kata orang, Pak, itu apakah itu pikiran positif? Itu termasuk pikiran positif. Ketimbang kita pikir, aduh cilaka ini, kok dia punya objection ya gitu loh. Nah itu pikiran negatif. Masa objection itu kita tanggapi dengan aduh kok dia punya objection gitu. Tapi kalau kita pikiran positif kita justru balik. Untung dia nanya ini. Saya bisa makin pintar ketemu nasabah kayak gini. Gitu loh. Sesulit apapun keadaan di lapangan kita kembangkan pikiran positif bahwa misalnya dia akhirnya nggak mau masuk lah. Kembangkan juga pikiran positif. Ya syukur juga dia nggak mau masuk. Mungkin ini teman saya ngomong, saya sih orangnya gini, kalau dia nggak mau masuk, saya anggap saja, untung dia nggak masuk. Mungkin nasabah ini yang akan menyulitkan saya di kemudian hari. Dia ngomong gitu. Saya pikir-pikir, kalau soal pikiran ya, lebih bagus kita punya pikiran kayak gitu. Kan itu hanya pikiran. Ya kan? Saya sih nggak bilang itu benar ya, tapi setidaknya mikir kayak gitu lebih bagus daripada mikir, aduh kok dia nggak mau masuk ya, saya jadi habis waktu, saya jadi rugi, ya kan, rugi biaya karena kesana aja butuh biaya segala macam gitu. Saya sia-sia ketemu dia. Itu pikiran juga. Jadi ketimbang pikir kayak gitu, bagusan dia mikir gitu bahwa untung dia nggak masuk. Mungkin nasabah ini punya potensi menyulitkan saya di kemudian hari. Gitu. Akhirnya apa? Nggak kecewa, next lagi gitu loh. Saya kan mau mencari nasabah yang bagus gitu loh. Jadi kalau nggak mau masuk ya sudah, mungkin itu tipe orang yang sebaiknya memang nggak masuk gitu kan. Nah itu adalah contoh-contoh orang kembangkan pikiran positif teman-teman. Cara kedua adalah menganalisa sumber masalah. Jadi kalau orang sudah menyatakan keberatan, saya nggak mau masuk deh. Oh nggak apa-apa kok, tapi boleh nggak saya tahu kenapa Koko memutuskan tidak mau masuk, supaya itu menjadi pembelajaran bagi saya. Dengar, cari tahu kenapa dia bisa begitu, analisa sumber masalah. Ketimbang kita fokus pada, aduh cilaka, kok dia nggak mau masuk, padahal saya sudah prospek sampai ujung-ujung, udah bikin proposal, udah janji mau closing hari ini.
Hari ini saya datang, jadi tolak dia. Aduh. Nah, jadi daripada adu-adu kayak gitu, mendingan kita menganalisa. Kok dia tiba-tiba nggak mau masuk, kepala dingin saja gitu loh. Itu bagian dari mengembangkan mentalitas, fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah. Yang ketiga, karena kita sudah pikiran positif, kita sudah mencari tahu analisa sumber masalah dia, kita akhirnya kreatif, teman-teman. Kita bisa kreatif. Kalau dia nggak bisa memahami penjelasan saya seperti ini, bagaimana kalau saya jelaskan dengan cara lain? Oke, saya pakai analogi, saya pakai begini, saya pakai begitu. Nah, itu adalah kreatif. Atau bahkan, oke, Ko, untuk persoalan Koko yang spesifik ini, saya minta waktu 2 menit. Saya telepon leader saya sekarang juga. Saya akan jawab sekarang juga. Tapi saya minta waktu 2 menit. Telepon, itu bagian dari kreativitas misalnya. Gitu, teman-teman ya. Karena kenapa saya bisa ngomong gitu? Karena sepanjang karir saya jadi leader di asuransi, memang ada agent-agent yang on the spot nelpon gitu loh. Nanya persoalan yang spesifik, karena nasabah tinggal itu saja sumber masalahnya. Kalau terjawab, dia masuk. Kalau itu nggak terjawab, dia bilang, ya sudah, saya nggak bisa masuk kalau itu nggak terjawab gitu. Jadi kita kreatif, karena mental kita kuat gitu ya. Kemudian kalau sudah itu, yang terakhir, take action. Karena kadang-kadang ini bukan on the spot punya ya. Kadang-kadang kita harus pulang dulu, kadang-kadang nasabah punya persoalan, kita sudah tanya, dia udah jelasin, kita udah tanya leader juga nggak bisa jawab sekarang juga, kadang-kadang kan pulang ya. Begitu kita pulang ya, teman-teman ya, kadang-kadang mentalitas kita jatuh. Aduh, gimana ya? Akhirnya kita nggak melakukan lagi namanya aksi-aksi berikutnya, misalnya follow up atau prospek lagi nasabah lain. Cenderung kita baper gitu loh. Kita pikir, si A ini saya udah prospek, ujung-ujungnya akhirnya batal. Apa jangan-jangan aku enggak cocok ya di dunia asuransi? Dan jadinya mikir yang enggak, akhirnya kita enggak take action untuk yang berikutnya. Padahal si A tadi ini mungkin memang bagus enggak masuk gitu loh. Memang lebih bagus dia enggak masuk. Kita harusnya next ke B, tapi gara-gara kita stuck di A, kita pikir tamat riwayat kita di dunia asuransi. Hanya gara-gara si A tadi itu loh, teman-teman. Oleh sebab itu bagian dari persiapan diri. Itu biasanya tentang mentalitas saja sih, teman-teman. Semoga kalau saya udah jelasin kayak gini, teman-teman punya mental yang cukup bagus sekarang. Mulai hari ini, kembangkanlah mentalitas fokus solusi bukan pada masalah, itu dengan cara pertama, berpikir positif, kedua, menganalisa sumber masalah, ketiga, berpikir kreatif, keempat, take action, terus. Keep taking action, ya. Artinya, teruskan melakukan tindakan-tindakan berikutnya. Kalaupun yang harus next, ya next gitu loh. Oke, teman-teman? Nah, itu bagian dari mental. Tapi mental itu sendiri kan nggak kelihatan, Pak. Mental itu sendiri kan bisa up and down lah, Pak. Kan gitu kan. Iya, saya setuju. Mental bisa up and down. Oleh sebab itu, kadang-kadang kalau kita sudah nggak bisa pikir positif, nggak bisa menganalisa sumber masalah, nggak bisa kreatif, nggak bisa take action ke akhirnya, maka Anda harus ikut training seperti hari ini. Atau diskusi sama leader Anda. Itu bisa tertolong ya, teman-teman. Jadi, itu bisa dikembangkan. Dan itu memang tergantung jam terbang. Orang yang sudah jam terbangnya tinggi, closingannya sudah banyak, cenderung dia lebih stabil ya secara mentalitas. Orang-orang seperti itu memang ada saatnya bisa down, tapi tidak gampang bikin orang-orang seperti itu down. Tidak gampang. Dan biasanya kalau sudah down, mereka gampang berbalik kepada semangat lagi dalam waktu singkat. Karena apa? Karena memang mereka sudah punya track record ya, historinya mengatakan bahwa mereka sudah pintar closing kok sebelum ini. Cuman belakangan ini mungkin ada 1-2 nasabah yang reseh ya, kadang-kadang down juga, tapi orang-orang seperti ini adalah pemenang, mentalnya sudah mental pemenang. Biasanya dengan cepat bisa berbalik ya. Akhirnya take action lagi gitu loh. Seperti itu ya teman-teman. Kalau Anda sepertinya pernah kena mental ya, ibaratnya kena mental gara-gara ditolak atau apa, Anda punya rumah di sini. Anda punya rumah, Anda punya markas, Anda bisa diskusi, Anda punya mentor, Anda punya pelatih, coach, Anda punya keluarga di sini. Anda bisa sampaikan itu, Anda bisa belajar lagi, lebih lanjut gitu ya. Oke, itu mental ya teman-teman. Tapi sekali lagi, mental nggak kelihatan. Nggak bisa dibuktikan sampai ketemu masalah, ketemu kenyataan. Sudah prospek, nasabah sudah ngomong begini, gimana mental kita? Nah, itu baru bisa kelihatan. Tapi kalau hanya ikut training seperti ini, tidak lakukan sesuatu, ya
nggak kelihatan tetap mental kita bagus atau nggak kelihatan, nggak teruji lah ibaratnya. Kayak orang latihan olahraga ya, olahraga latihan terus nggak pernah tanding, latihan terus nggak pernah tanding. Ya sebagus apapun selama kita latihan, kalau nggak benar-benar tanding gitu ya, ya kita nggak pernah tahu sebenarnya kita ini waktu benar-benar tampil apakah mental kita bagus gitu loh. Ya, seperti itu ya. Oke, nah bagaimana mencegah lebih baik daripada mengobati tadi? Bagaimana mencegah selain mental? Oke, sekarang saya teknis. Kalau mental tadi nggak ada teknisnya ya. Mental, pokoknya lakukan dulu baru bisa tahu lah gitu ya. Nah, sekarang teknis. Teman-teman, untuk mencegah nasabah itu meredam ya, supaya tidak terlalu banyak penolakannya, kalau bisa cenderung mulus ya, cenderung mulus, maka yang pertama, waktu kita introduction ke mereka, introduction artinya memperkenalkan diri kita, atau kita pertama kali ketemu nasabah itu, atau pertama kali ngecek dia, itu kita harus bagus, teman-teman. Karena nasabah kalau bisa terima pribadi kita, maka cenderung mereka lebih tenang apa produk kita, penjelasan kita, ketimbang kita bawa produk bagus nih, tapi orang nggak suka kita. Cara kita ngomongnya dia udah nggak bisa terima gitu. Intronya aja udah nggak suka. Jadi kalau kayak lagu itu ya, lagu itu waktu mau masuk baik pertama kalau nggak bisa mendapat perhatian orang, orang sudah skip lagu itu. Padahal refnya bagus loh. Refnya bagus, tapi waktu intronya masuk nggak bagus, orang udah matiin next saja, skip gitu loh. Nah, jadi di penjualan juga sama. Kalau kita intronya bagus, introduction kita bagus, maka orang melihat kita itu cukup profesional. Mereka cenderung penasaran, pengen dengar, pengen dengar. Nah, biasanya kalau sudah bagus di depan, agak kecil penolakannya di akhir. Tapi kalau awalnya sudah kasar gitu ya, mereka udah nggak suka. Gitu. Dia tunggu kita bicara memang. Selesai kita bicara, baru dia keluarin objection-nya. Nah, waktu itu kita kaget, kena mental ya, kaget. Kenapa? Loh, kok di ujung baru ngomong begini? Ternyata Anda sudah salah di awal. Tidak melakukan pencegahan. Jadi ngobatin itu lebih sulit gitu loh. Jadi teman-teman, usahakan diri Anda itu bisa diterima oleh customer. Caranya bagaimana, Pak? Caranya bicaranya sopan, ya kan? Tampilan Anda harus menarik gitu ya. Ini sebenarnya nggak bisa dibilang hanya sekedar pintar bicara, teman-teman. Nggak bisa. Mungkin Anda harus belajar tersenyum gitu ya. Foto Anda di medsos harus menarik gitu ya. Cari angle terbaik Anda kalau posting foto diri sendiri. Jangan posting yang foto-foto yang aneh-aneh, yang wajah kita jelek-jelek. Jangan katakan pada saya, Pak, saya kan orangnya apa adanya. Jangan katakan begitu. Enggak semua orang bisa terima kita apa adanya. Ya, kalau family oke. Kalau kita bicara, kalau kita bicara, ya dia anak saya. Chow pun kaki ekinya, ya chow. Bau pun anak sendiri. Chow pun kaki ekinya. Maksudnya jelek-jelek ya anak sendiri, jelek-jelek ya ayah sendiri. Saya harus terima dia apa adanya. Iya, tapi customer bukan siapa-siapa kita kan. Jadi jangan bilang saya apa adanya, jangan. Customer nggak bisa terima kita apa adanya. Customer mau terima kita ada apanya, kamu ada apa. Makanya saya harus terima kamu gitu kan. Nah, jadi justru itu beda konteks ya. Jadi teman-teman harus tahu ketika berhadapan pada orang yang belum dikenal, Anda tentu judge, dinilai, dihakimi berdasarkan penampilan. Apa boleh buat? Oke, penampilan lumayan nih. Terus dari sapaan kita, halo Ko, salam kenal ya. Perkenalkan saya Iskandar Wijaya gitu loh. Kita temenan dari Facebook misalnya. Dia lihat loh profile picture. Saya juga kadang-kadang disapa sama marketing kan, pasti. Teman-teman pasti pernah disapa sama marketing juga. Dia add kita, terus dia mulai samperin. Itu menentukan saya blok dia atau enggak. Dari apa? Ya dari postingan dia, kalau memang dia nggak jelas gitu lah, fotonya juga tidak sopan, udah jelas ini bakal mau nipu nih, udah langsung diblokir, tidak akan dilanjutkan pembahasan. Tapi kalau saya lihat postingan dia jelas gitu kan, sekalipun saya tahu dia orang asuransi, sekalipun saya tahu dia orang yang mau jualan apa gitu, tapi kalau penampilannya cukup bagus, bahasa dia cukup sopan gitu ya, mungkin saya tanya ada apa gitu kan, mungkin saya bisa penasaran mau dengar penjelasan dia gitu ya. Kira-kira itu kalau di medsos.
Tapi kalau teman-teman sebenarnya lagi prospek orang-orang yang dikenal, saudara sendiri, ya terus teman-teman bilang, saudara saya nggak suka saya, Pak. Ya udah, reformasilah diri kita. Apa boleh buat? Kita ubahlah image kita gitu loh. Kita pencitraan lah gitu loh kepada orang-orang yang sudah kenal kita tapi reputasi kita kurang bagus di masa lalu. Kalau Iskandar udah cari saya, males lah. Dulu aja dia lariin uang saya. Nah, kalau kayak gitu memang sulit, Pak, teman-teman. Ya. Tapi kalau kita nggak punya blacklist kayak gitu, ya kita masih punya peluang, kan. Makanya saya bilang, meningkatkan itu supaya tidak banyak penolakan, tingkatkan dulu cara kita introduction, berarti termasuk penampilan kita, cara bicara kita. Oke, katakanlah dia sudah siap. Sekarang kita dikasih peluang untuk penjelasan. Supaya kita mencegah penolakan, teman-teman, maka Anda harus fact finding. Nah, ini saya kenapa jeda sedikit, diam sejenak. Waktu saya bilang, harus fact finding. Fact finding itu akan mencegah banyak penolakan. Karena penjelasan kita ke depan berdasarkan fakta yang kita sudah dapat di depan sebelumnya. Karena kita fact finding dulu sebelum menjelaskan. Fact finding itu kayak apa, Pak? Oke, setelah saya perkenalkan, Pak, kemarin kita udah janji jam 2 ketemu, hari ini saya hadir, Pak. Thank you loh, udah kasih waktu. Oh ya, silakan duduk, katanya gitu ya. Kita pemanasan dulu, lihat foto-foto di sekeliling ruangan dia, ya mungkin kita tanya, oh ini anak ya, kok ya, gitu ya. Tapi jangan asal gitu loh, jangan aneh-aneh, ya. Maksudnya, foto-foto yang misalnya kelihatan tidak perlu ditanya, nggak usah tanya gitu loh. Jangan aneh-aneh lah pokoknya. Kalau itu foto keluarga ya boleh di komen. Kok ini foto keluarga ya? Iya sih, ya. Oh anak ada 3 ya kok ya? Ya udah besar ya kok. Nah kayak gitu ya pemanasan. Sembari fact finding. Oh dia punya 3 anak. Yang 2 cewek, yang kecil cowok. Kok ini berapa tahun yang lalu ya kok ya? Tujuan saya nanya berapa tahun yang lalu, supaya saya tahu sekarang sudah berapa tahun tambahnya. Oh ini baru tahun lalu, oh berarti sekitar seperti itu anaknya gitu loh. Yang paling besar yang mana kok gitu loh. Udah kuliah dong gitu ya. Tanya, jadi kita tahu umur anak-anaknya itu supaya nanti ke depan kita tahu mau pakai penjelasan model apa. Kalau dari fotonya sangat mesra dengan istri dan anak gitu ya, lebih kurang tahu ya bahwa dia pasti sayang keluarga. Kalau kita pakai kata keluarga, ini demi keluarga, kita mencintai keluarga, kita masuk asuransi itu karena keluarga, kita apa namanya habis-habisan bekerja gitu kan, banting tulang demi keluarga misalnya. Nah itu masuk. Tapi kalau saya lihat dia di toko gitu kan, nggak ada foto keluarga, terus istrinya aja dia bentak-bentak di toko. Ya kamu jangan pakai kata kita cinta keluarga segala macam gitu kan. Mungkin dia nggak kena gitu di hati gitu loh. Itu bagian dari mencegah terjadinya penolakan, teman-teman. Mencegah lebih baik daripada mengobati, gitu ya. Oleh sebab itu, fact finding itu adalah sebuah pencegahan terbaik, karena semua pendapat orang itu benar menurut si pemberi pendapat. Nasabah ngomong apapun benar menurut dia, teman-teman. Contohnya, saya pernah ketemu nasabah zaman dulu ya. Saya pernah ketemu nasabah asuransi itu nggak ada gunanya. Kenapa kok bisa ngomong kayak gitu? Yalah, kita mati uang keluar untuk mereka. Saya aja dulu, bapak saya nggak tinggalin apa-apa ke saya. Saya kuliah aja biaya sendiri. Jadi makanya anak saya itu saya suruh nanti kalau mau kuliah, kalau kamu mau kuliah, kamu harus sambil kerja. Bapak cuman kasih sampai SMA. Nah, saya nangkap orang ini punya pengalaman masa lalu gitu loh. Pertanyaan saya, benar nggak pernyataan dia? Anak itu nggak usah dipersiapkan masa depannya. Karena saya dulu, bapak saya aja telantarin saya, buktinya itulah pendidikan terbaik, kata dia. Karena dia telantarin saya, hari ini saya berhasil. Saya punya mental yang kuat. Pertanyaan saya ke teman-teman, pernyataan seperti itu benar atau enggak? Supaya kita ada interaksi. Benar, Pak Is. Friendly bilang benar kan? Benar menurut dia kan? Iya. Kalau menurut saya salah, benar-benar salah, bukan benar. Benar-benar salah. Saya berpendapat masa depan anak harus kita persiapkan. Kelak anak kita berkata, saya beruntung sekali menjadi anaknya Iskandar, gitu loh, ya kan?
Karena ternyata saya menghemat waktu untuk berkarir. Saya menghemat waktu untuk mencari jati diri. Karena bapak saya sudah mengajarkan saya tentang kehidupan ini gitu ya. Itu saya. Tapi orang seperti tadi dia bilang ilmu kehidupan dipetik sendiri gitu loh. Orang tua jangan terlalu banyak ikut campur. Itu membuat anak kita lemah. Ya itu benar aja gitu loh. Menurut dia gitu loh. Jadi teman-teman, setiap orang akan mengatakan bahwa pendapat dia paling benar gitu. Oleh sebab itu jangan bantah, teman-teman. Jadi kalau kita tidak mau mengalami objection, ya kita mencegah. Makanya fact finding ketika kita tahu dia pakai bahasa seperti ini, maka bilang nggak apa-apa kok. Berarti asuransi untuk anak-anak itu maksudnya kita mengasuransikan diri, nanti anak kita terima uang pertanggungan itu memang nggak perlu. Karena benar kata Koko. Kalau saya begitu jawabnya, benar kata Koko. Kita persiapkan belum tentu mereka itu berbakti ya, Ko ya. Makanya katanya, oh dia merasa kita di pihak dia gitu loh. Ya kan? Betul juga, Ko. Saya setuju sih, Ko. Bayangkan seorang Iskandar menyetujui pernyataan yang benar-benar menurut saya salah gitu. Saya setuju. Tapi saya bilang apa? Saya bilang saya setuju sih, Ko. Karena anak itu kan belum tentu juga berbakti gitu loh. Lagi pula mereka memang harus mandiri sih. Betul, Ko. Saya setuju. Berarti kita harus mempersiapkan masa depan kita sendiri ya, Ko ya. Karena kita nggak boleh bergantung sama mereka. Saya pakai bahasa dia, teman-teman. Iya betul, makanya kita harus punya persiapan kok untuk diri sendiri. Berarti nanti kita mulai sekarang harus persiapkan ada asuransi kesehatan, asuransi penyakit kritis, itu wajib. Karena kita nggak mau bergantung pada anak. Kalau kita sakit kelak, pakai kartu aja, inilah anak kita. Anak kita yang jaga kita, pasti. Nah ini kartu ini. Gitu ya. Kita kasih makan kartu ini, dia pasti jaga kita gitu loh. Karena kita persiapkan diri sendiri, jangan bergantung pada anak. Saya setuju. Oke, sekarang kita fokus kepada asuransi kesehatan ya. Gitu loh. Nah, itu mencegah. Ketimbang saya ngomong UP dulu gitu loh. Pertanyaannya, Pak Is, emang Bapak nggak munafik ya menyetujui dia padahal Bapak sendiri merasa salah gitu. Saya bukan munafik, teman-teman. Saya ini marketing. Ya. Nggak usah kaitkan dengan kemunafikan. Bagi saya, ketika saya menyetujui, dia bisa terima omongan saya, dan saya bisa closing asuransi kesehatannya dulu, lama-lama baru saya ngomong soal keluarga. Itu bisa dibuat ke topik lain lagi gitu loh. Jadi hubungan kita kan bukan sekali itu, teman-teman. Jangan berpikir saya tidak menindaklanjuti gitu loh. Ya kan? Saya closing dulu mungkin asuransi kesehatannya, tapi pelan-pelan kita ngobrol-ngobrol kan. Tapi by the way, anak Koko lucu-lucu ya. Mereka pinter-pinter juga ya sekolah ya. Ya begitulah gitu loh. Ya kan? Jadi saya bisa masukin, saya ada pengalaman setelah closing, ini benar pengalaman nyata ya. Saya closing nasabah ini orang kaya, saya duduk di rumah dia ngobrol gitu. Dia bilang betul juga, berarti saya harus persiapkan untuk diri saya sendiri. Udah closing gitu asuransi kesehatan, saya bilang soal anak-anak ya. Karena udah closing ya, saya bilang. Kok sebenarnya yang Koko bilang tadi itu kan soal orang tua persiapin apa-apa untuk anak gitu kan. Nggak ada gunanya, karena belum tentu mereka bisa jaga juga. Terus kita kan juga dulu berangkat dari nol misalnya. Tapi kok seandainya dulu Koko dipersiapin sama orang tua, Koko mau nggak? Terus saya ngomong gitu, saya diam. Kalau dulu orang tua Koko udah persiapkan, Koko mau nggak? Ya kalau dia persiapkan, mau lah. Berarti anak Koko mau juga. Gitu. Ya kan sambil ketawa gitu loh. Jadi yang tadi itu kita masih bisa tindak lanjuti sebenarnya teman-teman. Cuman kita udah diterima, orangnya udah diterima. Jadi orang itu senang sama saya di depan. Kedua, saya tidak membantah dia. Ketiga, saya tahu anak dia ada berapa, anak dia bagus, pintar gitu loh. Saya tahu keluarga dia akhirnya setelah saya sudah akrab, setelah closing juga saya masih lanjutin kok gitu loh. Akhirnya kan closing UP Jiwa lagi teman-teman. Jadi jangan menilai sesuatu itu berdasarkan pengalaman di depan tok ya teman-teman ya. Hubungan kita sama nasabah itu bukan sekedar kalau udah closing ya tepuk tangan ya, terus Randy umumkan di hari Senin yang closing hari ini seminggu lalu adalah yang pertama ini si A, si B, si C, terus yang paling tinggi adalah Anda, terus semua tepuk tangan, wah luar biasa ya, selamat ya gitu kan. Nah, tapi sebenarnya Anda berpikir, ya udah selesai, saya udah closing orang itu.
next gimana? Apakah Anda merasa sudah berhasil dengan itu? Saya bilang itu baru awal, teman-teman. Kalau Anda closing mereka, itu baru awal. Melalui lagi hubungan itu, gitu teman ya. Nah, itu udah agak jauh. Nah, kemudian apa? Jadi, saya fact finding, kedua, saya perjelas dahulu di depan. Dengan tanya-tanya dulu. Fact finding itu adalah tanya, teman-teman. Fact finding itu hanya satu caranya, tanya. Bukan ngomong, tapi bertanya. Makin banyak pertanyaan yang kita lemparkan itu, makin banyak informasi yang kita dapat. Ya. Tapi bertanya itu setelah orang bisa terima kita. Kalau kita tanya-tanyanya itu terlalu kayak investigasi di BAP polisi, ya orang juga nggak suka gitu loh. Ya kan? Kok anak ada berapa? Boleh disebutkan satu persatu umur mereka? Nah, itu kan fact finding kayak polisi gitu loh. Lagi di apa ya? Lagi di apa namanya itu? Di BAP. Ya orang nggak suka lah teman-teman. Tapi kalau kita sudah disukai orang itu, apa yang kita tanya seperti kayak ngobrol, maka itu lancar semuanya ya. Nah, hal kedua setelah kita fact finding dengan cara bertanya, hal kedua yang saya bisa praktekin adalah saya tahu orang ini, misalnya dia kaya gitu kan, sebelum dia objection, asuransi nggak perlulah, harta saya sudah banyak gitu kan. Sebelum dia jadi objection, saya yang sebut di depan teman-teman. Itu yang sering saya lakukan. Jadi cara saya mencegah objection, saya yang sebut objectionnya di depan. Jadi contohnya gini, kok kalau orang kayak Koko ya, orang kaya-kaya ya, kayak Koko gitu, sudah konglomerat lah gitu kan. Sambil bercanda supaya dia terima saya kan. Oh enggak lah, kamu berlebihan. Enggak, serius kok. Serius. Saya langsung pasang wajah serius. Serius kok. Orang kaya kalau ditawar asuransi pasti udah enggak butuh. Dari sisi butuh sih enggak memang. Ya kan? Kenapa? Karena dia bilang, toh saya sudah punya banyak harta. Kalau udah lebih dari cukup lah untuk diwariskan. Ngapain lagi saya tambah asuransi? Lagian asuransi itu bukan saya yang nikmati. Anak-anak ahli waris juga yang nikmati. Untuk apa? Sementara harta untuk mereka udah cukup banyak. Lebih dari cukup, udahlah, udah cukup lah. Pasti orang kaya ngomong gitu. Nah, jadi itu adalah objection yang berpotensi dia lontarkan sebenarnya. Tapi saya ngomong duluan. Nggak mungkin dia ulangi kan, teman-teman. Paham ya, teman-teman? Itu adalah pencegahan. Sebelum dia yang lempar objection-nya, saya lempar dulu. Terus dia tanya, betul memang, jadi gimana asuransi? Jadi sebelum dia yang objection, saya yang kasih tahu. Justru saya sudah prediksi objection-mu gitu. Nah, itu saya. Teman-teman mikir, Pak Is ngomongnya kok lancar banget gitu ya. Itu tetap yang dari awal pertama, mental, datang dari jam terbang, terus take action, kita udah prospek, kita udah terima penolakan banyak, terus kita juga maju terus, kita kreatif, kita lakukan lagi take action, akhirnya apa? Di kepala kita itu sudah ada pola, ya kan? Kadang-kadang agen-agen hebat ya, MDRT yang berulang kali berprestasi itu biasanya itu sudah di mendarah daging gitu loh. Ilmu itu sudah menyatu gitu loh. Kalau teman-teman pikir, kok kamu bisa langsung jawab ya? Aku kok nggak terpikir ya. Itu udah jadi DNA-nya, udah mengalir gitu di dalam darahnya gitu. Makanya kalau dites darahnya asuransi gitu kan. Karena apa? Karena memang sudah dijiwai. Gitu. Makanya teman-teman menghandle objection itu gampang kalau Anda sudah jiwai bidang ini. Tapi kalau Anda tidak menjiwai bidang ini, gampang mati kutu ya. Baru disanggah dikit, mati kutu. Baru disanggah dikit, mati kutu. Cuman hari ini sales clinic judulnya handling objection, saya tidak membahas soal bagaimana bikin proposal Pak gitu. Bukan ya, kita nggak bahas itu dan kita nggak bahas produk apa yang cocok untuk orang seperti ini enggak ya. Karena saya spesifik menjawab keberatan nasabah. Objection, misalnya nasabah sudah dijelasin, tiba-tiba dia bilang, saya mau tanya istri gitu. Itu namanya objection. Saya nggak percaya asuransi. Nah, itu namanya objection. Itu yang kita mau bahas hari ini. Jadi jangan melebar ke arah bagaimana kalau misalkan apa namanya yang tadi itu ketemu nasabah dia lebih cocok ditawarin produk apa, jangan ya, itu bukan topik hari ini teman-teman. Nah, itu pembukaan dari saya. Mari kita masuk ke isinya. Teman-teman, Friendly, tolong dipandu pertanyaannya, boleh mulai dilontarkan ya, lempar.
Ini saya bacain atau gimana? Oke, saya bacakan ya teman-teman ya. Ini Oke. adalah pertanyaan dari agent kita ya, Pak Is. Pak Iskandar, Ya. nasabah sudah kita buat proposal, namun ketika mau follow up, susah sekali hanya bilang perlu dipertimbangkan. Ketika di WA lagi tidak dijawab, apalagi di call. Bagaimana caranya melanjutkan prospek nasabah? Oke. Teman-teman, nah ini pertanyaan dilempar kalau sebelum saya menyampaikan introduction tadi di depan, ya kan? Soalnya ini jawabannya penjelasan saya tadi di depan. Mungkin dia nggak suka sama kita, ya. Jadi kita nggak bisa jawab pertanyaan ini dengan teknis. Kalau gitu ganti proposal nggak bisa, teman. Kenapa? Karena ini kita sudah overshoot ya, overshoot. Kita udah bikin proposal, padahal dia belum terima kita, ya kan? Dia mungkin dengar penjelasan kita sampai ke arah proposal tadi itu sebenarnya nggak masuk ke pikiran gitu. Dia nggak masuk ke hati juga. Jadi maksudnya ya apa namanya? Ketika di WA lagi tidak dijawab, apalagi di call, ya memang dia nolak kita, bukan nolak produknya. Jadi kalau ditanya bagaimana melanjutkan prospek nasabah, Anda harus PDKT ulang. Jadi jangan tanya gimana kok proposal yang kemarin, jangan. Tapi sapa dia ulang ketika dia ada posting sesuatu, komen lagi gitu loh. Jadi kayak pemanasan ulang ya. Jadi kayak jangan menindaklanjuti sesuatu yang sebenarnya dia udah nggak mau bahas. Gitu loh, teman-teman. Jadi saran saya adalah, ini justru bukan objection ya, karena dia nggak mau angkat telepon segala macam. Berarti introduction kita lemah, mungkin waktu kita fact finding nggak cukup ya, sehingga apa yang kita sajikan dalam bentuk proposal, sebenarnya bagi dia nggak dia anggap, apalagi masuk ke hati. Oleh sebab itu, waktu kita mau follow up, ya dia nggak balas. Gitu. Jadi saran saya, bagaimana melanjutkan prospek? Jawabannya adalah, jangan lanjutkan prospek, justru harus kenalan ulang gitu, tanda petik. Artinya kita sapa lagi, tanya kabar segala macam. Jangan bahas asuransi dulu sama orang ini. Sampai dia terima kita orangnya, kita prospek ulangnya nggak apa-apa. Mungkin kalau setelah kita tanya-tanya kabar segala macam, mungkin kalau kita mau bahas ulang ke asuransi, bilang aja, kok mungkin kemarin pembahasan kita di asuransi itu kurang cocok ya untuk Koko ya. Saya pengen bahas ini kok. Nah, mungkin kita pakai konsep yang berbeda ya. Jangan bahas yang kemarin. Oke, semoga itu menjawab. Tapi saya membuka peluang bagi teman-teman leader juga yang punya pengalaman, boleh bantu jawab dengan versi yang berbeda, supaya angle kita bisa berbeda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua, Randy? Pak Is, bagaimana proses klaim? Ini langsung tanya klaim ini Pak Is. Lama nggak? Ternyata kalau klaim ada yang bisa cepat, ada yang bisa lama juga. Gimana jawab untuk edukasi nasabah? Oke, ini bukan handy objection ya. Ini bukan handy objection. Saya nggak tahu ini pertanyaannya nasabahnya sudah masuk atau belum. Ya kan? Kalau sudah masuk, ya jawab. Namanya klaim bergantung kepada klaimnya apa. Kalau misalkan terjadinya baru masuk nggak berapa lama langsung klaim, ya biasanya butuh waktu. Karena kita ada proses investigasi segala macam ya. Makanya kalau kita sudah masuk, bagus. Apalagi kejadiannya setelah kita jadi nasabah cukup lama, ya mungkin proses investigasi bisa di-skip. Jadi bisa cepat proses klaimnya. Tapi kalau kita memutuskan masuknya lama gitu kan, terus ada masa tunggu segala macam, klaimnya dini. Nah, itu biasanya agak lama. Gitu aja. Dan ini terjadi di semua perusahaan asuransi sama. Semoga menjawab ya. Oke. Selanjutnya nih teman-teman yang lain boleh ya langsung open mic kalau memang mau langsung bertanya. Ini pertanyaan selanjutnya Pak Is. Nasabah mau beli produk MBX, namun setelah proposal ada, banding dengan perusahaan lain dan menyampaikan bahwa premi kita lebih mahal, sehingga memutuskan mau beli dari perusahaan lain. Apa yang harus kita lakukan Pak Is? Oke. Nah, ini lumayan. Ini adalah objection ya.
Jadi kita tanya, kalau saya tanya, kalau berarti pertimbangan Koko adalah premi gitu ya. Kalau seandainya hari ini premi saya murah, berarti Koko pilih saya gitu, atau apa? Jadi saya mencoba cari akar masalah. Biasanya nasabah saya akan bilang, belum tentu juga. Saya lihat dulu manfaatnya gitu. Nah itu kok. Jadi poinnya di situ. Berarti yang penting kita masuk asuransi bukan soal premi. Karena ada orang memang tipenya suka cari yang murah, tapi ada juga yang nggak suka kalau barangnya murah. Dia lebih suka bayar mahal gitu loh. Kayak mobil kan, dia suka mereknya yang mahal. Nah, saya malah buat kayak gitu biasanya teman-teman. Supaya apa? Supaya mahal dan murah itu, kalau kita pas mahal ya teman-teman ya, saya buat dia, saya sentuh gengsi dia. Ya kan? Tapi saya nggak seperti, kok lebih bagus mahal lah, kan gengsi, bukan langsung direct ya. Tapi saya bilang, kok saya nggak tahu pertimbangan Koko masuk asuransi itu apakah dari segi premi saja. Kalau benar hanya segi premi, berarti kalau hari ini saya lebih murah, apakah Koko masuk sama perusahaan saya? Dia bilang, iyalah, kalau kamu paling murah ya saya masuk sama kamu gitu misalnya. Oke, berarti premi tok ya kendalanya kok ya. Saya lokalisir masalahnya teman-teman. Saya lock, kunci jawabannya. Jadi pernah ya teman-teman ikut kuis, nonton kuis di TV kan. Oke, saya kunci jawabannya gitu loh. Nah, jadi nasabah kalau punya keberatan harus dikunci. Apakah betul itu persoalannya? Nah, biasanya saya akan bilang, saya akan lanjut, iyalah persoalannya memang cuma premi. Berarti premi ya kok ya, oke. Koko udah banding berapa perusahaan? Ya sekarang saya bandingnya sama si A, sama si perusahaan ABC gitu loh. Mereka lebih murah. Koko sudah banding sama CDE nggak? EFG nggak? HIJ nggak? Gitu loh. Karena bisa saja ada yang lebih murah. Gitu loh. Nanti dia akan berpikir kan, ya betul juga ya. Makanya kalau Koko udah ketemu yang paling murah, berarti belum boleh masuk. Siapa tahu ada yang lebih murah lagi. Nah, saya di asuransi lumayan lama kok. Saya menerima banyak keluhan nasabah, katanya waktu masuk gampang, waktu klaim atau waktu mau klaim lah ya, susah. Ternyata ini nggak di-cover, itu nggak cover. Dibayar sih, tapi nggak cover ini, nggak cover itu. Berarti waktu itu nasabah bilang, premi sih nggak masalah, yang penting manfaatnya misalnya gitu ya. Nah, ternyata ini juga bukan yang final kok. Orang tetap bisa kecewa walaupun preminya murah gitu. Jadi itu bagian dari edukasi teman-teman. Tapi bukan nadanya jangan menggurui. Kita ambil kasus cerita gitu loh. Ambil kasus ini kita cerita sehingga dia mencocokkan dengan pola pikir dia. Betul juga ya. Dalam pikiran dia betul juga ya kalau saya mempertimbangkannya hanya dari segi premi, nanti resikonya di masa depan. Kan gitu ya. Apalagi sekarang unit link kok, premi bukan patokan. Nah, itulah bagian dari edukasi nasabah. Itu nanti kalau lebih detail, teman-teman bisa pribadi ke saya. Apalagi ketemu nasabah yang membandingkan produk. Kita bahkan bisa menjelaskan perbandingan produk di sales clinic. Ya, acara terpisah lagi bisa buat. Teman-teman silakan dapat proposal dari perusahaan mana gitu ya, lempar. Nanti kita di sini mencoba untuk bedah produk. Silakan, nggak apa-apa. Cuman maksud saya adalah kalau saya sih pribadi membuat nasabah berhenti membanding, itu aja. Caranya adalah saya kunci keberatan dia dan saya edukasi dia sehingga itu tidak jadi masalah lagi. Gitu loh teman-teman. Bahkan bukan perusahaan kita dengan perusahaan lain ya. Jangankan bandingkan MBX kita sama perusahaan lain. Sama-sama panin, ya kan? Masuk sama agen yang profesionalismenya beda saja, Koko bisa kecewa. Jadi yang kita perlu banding bukan produk tok ya, agennya juga harus dibanding gitu. Nah, saya ngomong gitu. Nah, jadi biasanya kalau sudah ke sana, biasanya saya menang, teman-teman. Kalau sudah bicara agent. Semoga menjawab. Nanti kalau teman-teman leader yang sudah ada catatan, mungkin saya tadi jawabnya teman-teman merasa ada yang lebih sisi yang lebih bagus lagi untuk menjawab, silakan ya teman-teman. Next dulu, Friendly. Oke, nah ini ada pertanyaan langsung dari Pak Chandra. Saya ada case yang soal premi murah.
1 juta premi, usia Asik. 33 tahun, UP jiwa bisa 3,9 M. Setelah aku jelasin, jadi tidak berani beli. Asik ya. Nah, ini nanti saya kasih kalau boleh Chandra open mic untuk bahas ya. Tapi sebelum itu, Friendly ada satu, Pak Is, bagaimana cara kita menjawab apabila ada nasabah yang bertanya? Apakah Anda sebagai agen siap menemani saya sampai akhir hidup saya dengan tawaran manis Anda? Kalau saya jawabnya apa? Apa Anda sebagai agen siap menemani saya? Tentu tidak tuh, udah pasti tidak gitu loh. Oleh sebab itu tugas saya hari ini adalah menjelaskan sejelas-jelasnya. Sehingga tanpa saya Anda benar-benar terproteksi dengan baik. Ini yang penting. Bukan saya menjanjikan menemani. Nasabah saya kok, kalau klaim, ya kan, sudah tahu caranya. Pakai kartu, proses gitu loh. Kalau dia bergantung sama saya, betapa ruginya nasabah. Bagaimana kalau saya, memang saya mau bantu, tapi pas saya nggak di Medan. Gitu loh. Jadi justru kalau agen yang terlalu banyak menawarkan janji manis, justru Koko nggak boleh masuk. Gitu loh. Teman-teman, makanya saya nggak pernah terima objection kayak gini. Tawaran manis Anda. Nggak pernah nasabah saya bilang, Anda nawarin manis-manis. Nggak pernah. Kenapa? Karena saya ngomong nggak pernah manis. Nah, itu bagian dari pencegahan objection. Itu saya ya, teman-teman. Anda harus bangun identitas Anda di mata nasabah. Jati diri Anda bangun. Oh, si Chandra sebagai agent, saya nasabah nih ceritanya ya. Oh, agent saya Chandra ini luar biasa, ngomongnya pedas tapi masuk akal. Saya lebih suka agen kayak gitu. Dia nggak muluk-muluk bilang janjikan saya kalau misalkan nanti klaim masuk rumah sakit akan dibantu dijemput lagi. Jemput dari rumah, antar ke rumah sakit, check-in kan gitu ya, teleponin Admedika, proses check out-nya ditemenin, ya kan? Bantu saya marah-marah di kasir gitu ya. Enggak. Itu justru bukan edukasi yang benar. Makanya saya nggak pernah menghadapi objection seperti itu, teman-teman. Nah, Pak Chandra ada case premi murah, 1 juta premi bisa ambil UP jiwa 3,9 M. Kita nggak bisa, tapi setelah dijelasin dia nggak berani ambil yang 1 juta tadi. Silakan Pak Chandra, boleh dibantu? Halo. Ya. Jadi apa sih yang Pak Chandra ngomong sampai dia nggak berani? Oke, jadi hari ini kasusnya itu beberapa hari lalu lah. Tapi memang luar biasa, salah satu company bukan keluarin produk sih, tapi dia melebarkan itu yang namanya unapplied premi ya. Jadi 1 juta bisa beli 3,9 M. Nah, sedangkan di Pani ketika dengan usia begitu kita coba itu minimal perlu 2 jutaan kan gitu kan. Jadi hampir 2,5 kali lipat premi gitu. Jadi saya jelasinnya sederhana gitu. Ini seperti kamu beli rumah gitu. Kalau kamu sanggup beli rumah, kamu mau cicil 3 tahun atau cicilnya 10 tahun gitu. Kalau kamu mau cicil 3 tahun dan kamu mampu dan kamu cicil 3 tahun, itu bunganya pasti lebih sedikit, benar nggak? Dibanding 10 tahun kan gitu. Nah, jadi saya jelasinnya secara premi dan biaya gitu. Nah, ternyata setelah saya cari tahu biaya di company sana itu dengan 3,9 M lebih itu sama-sama 3,9 M itu beda sekitar 30% dari biaya kita. Jadi Panin itu lebih murah 30% dari segi biaya asuransi ya teman-teman ya, bukan dari segi premi. Kalau dari segi premi dia itu Panin itu kelihatan lebih mahal. Bukan kelihatan sih, memang lebih mahal ya. 2 jutaan dengan 1 juta itu. Jadi saya bilang kalau kamu pilih yang ini kamu murah gitu, maksudnya bayarnya itu enak di depan ya, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Tapi secara tidak kamu sadari biaya yang kamu keluarin untuk istilahnya untuk UP ini itu 30% lebih mahal tiap bulannya. Lu bayangin kalau lu bayar itu 20 sampai 30 tahun. Sebenarnya sudah berapa banyak uang yang kamu habisin secara sia-sia seperti itu, saya bilang. Jadi dia tanya gitu. Jadi company ini sebenarnya dia sampai tanya sampai mekanismenya, bahwasanya
agennya yang bagus, agennya yang dapat bagus, atau company-nya atau nasabahnya gitu. Saya bilang secara nasabah sih, nasabah bisa merasa untung atau bisa merasa bagus karena preminya murah gitu. Tapi secara faktanya biayanya lebih mahal. Jadi secara overall sangat tidak menguntungkan untuk jangka panjang. Karena asuransi kan kita belinya jangka panjang, bukan beli putus habis itu selesai kan gitu. Secara agent saya bilang agent yang di sana sih susah hidupnya saya bilang. Kenapa? Karena dengan kan orang beli asuransi tidak tiap bulan belinya ya. Satu orang bisa beli 4M itu 1 juta itu komisinya bisa berapa lama sih dengan angka segede itu gitu kan. Jadi agent itu seperti dikuras gitu. Kalau dengan premi sekecil itu bisa dapat manfaat segede itu. Nah, tapi di company itu enak banget gitu. Enaknya kenapa? Karena company itu kan hidup dari biaya asuransi, ya kan? Mereka itu hidup dari biaya itu. Kalau akuisisi kan memang untuk si agent gitu kan. Jadi dia sampai cari tahu itu loh gitu. Sampai setelah aku jelasin, saya bilang ke dia, sebenarnya kamu udah bisa jadi agent, saya bilang. Terus dia udah tahu bahwasanya ya kalau begitu meskipun saya bayar lebih murah di awal, tapi kalau ujung-ujungnya saya harus bayar 30% lebih mahal tiap bulannya sampai beberapa puluh tahun mendatang, itu pasti saya akan lebih berat di akhir gitu. Saya bilang iya, memang itulah faktanya gitu. Akhirnya dia jadinya tidak berani beli malah. Gitu. Tapi saya bukan menjelekkan company itu ya, saya cuma membeberkan. Dia sampai ngomong ke saya gini, kamu adalah satu-satunya agent yang mampu membuat saya ketakutan ketika ada dapat proposal yang lebih bagus katanya. Saya bilang enggak, saya cuma membeberkan fakta yang terjadi. Kan saya ngomong itu berdasarkan data ya, bukan ngomong berdasarkan insting atau naluri gitu. Akhirnya dia bisa menerima sih. Itu aja. Ya, luar biasa Chan, thank you Chan. Itu adalah satu teknik ya teman-teman untuk nasabah itu berubah pikiran dengan rela ya. Caranya adalah manusia, kita harus ingat manusia itu bisa digerakkan oleh 2 faktor, reward and punishment. Kalau kita dikasih iming-iming gitu kan, orang bisa kejar gitu kan. Ayo ada diskon segala macam, orang bisa suka gitu kan. Misalnya ada diskon di mall apa gitu kan, rame-rame ke sana gitu kan. Tapi juga bisa digerakkan oleh ketakutan. Ayo vaksin, kalau enggak Anda tertular, so rame-rame vaksin gitu. Jadi 2 hal ini bisa dimanfaatkan sebenarnya. Sandra memanfaatkan dari sisi tadi yang faktor punishment. Ketika kamu memilih berdasarkan harga premi, ya kan, Anda harus siap konsekuensinya di belakang. Nah, setelah dijelaskan kayak gitu, orang menjadi takut. Maka dia mau cari yang lebih safe. Akhirnya dia tidak persoalkan lagi, jadi dia tidak membandingkan dalam konteks premi lagi. Justru dia mencari tahu. Jadi Chandra udah kayak mengedukasi dia, hampir kayak training kita, teman-teman. Makanya dia bisa jadi agen sebenarnya. Nah, itu berangkat dari begitu memang. Jadi orang tidak diedukasi dengan benar, akhirnya kecewa. Nah, tapi kalau udah diedukasi kayak gini, dia nggak kecewa. Saya bisa menggambarkan itu hampir mirip dengan Chandra. Saya gambarkan gini. Kalau Anda bayar 1 juta, 1 juta, 1 juta, terus Anda bayar di tempat saya 2 juta, 2 juta, 2 juta, UP-nya tetap 2M ya, contohnya, atau 3M gitu ya. Maka yang 1 juta tadi itu rupanya panjang umur. Meninggalnya di di tahun ke-35 atau 40. UP-nya 0. Yang cair 0. Saya buat gitu, biar kaget dulu. Sementara yang 2 juta Anda bayar, waktu cair 2M terimanya 3M atau 2,5M. Padahal UP-nya 2M, tapi cair ke ahli waris 2,5M. Yang tadi Anda bayar 1 juta, tahun ke-40 meninggal, harusnya bayar 2M kan? Ini enggak, 0. Habis itu diam, supaya dia mencekam. Terus dia, kok bisa gitu? Nah, kalau dia udah nanya, kok bisa gitu? Baru kita bilang, inilah persoalannya kalau kita patokannya di premi. Karena biaya asuransi itu suatu hari akan lebih dari premi nanti, kalau dia buat terlalu kecil, 1 juta.
Nanti kalau dibayar terus, tekor-tekor terus, lama-lama leks polisnya. Jadi kita bayar terus, tapi nggak bisa klaim. Jadi itu lebih sakit lagi ya, lebih takut lagi dia. Nah itu, kalau saya dulu pernah lakukan kayak gitu, akhirnya setelah itu nasabah nggak berani lagi ngomong, premi dia lebih murah segala macam. Teman-teman harus ngerti ini gitu, karena cara main asuransi unit link itu kita harus kuasai benar. Itu bagian dari persiapan kita. Ada lagi, Pak Iskandar, justru nasabah saat bilang premi kita lebih mahal karena bukan hanya soal premi, manfaat MBX kita dari kita juga kalah. Oke, nah jadi kalau yang kayak gini kita harus detail ya teman-teman. Kalau memang Anda sebagai agent mengiyakan kayak gitu, berarti kita cenderung sudah rasa kalah dulu. Aduh, kalah gitu loh. Sekarang pertanyaannya, saya punya mental yang bagus ketika saya tahu MBX saya dari segi manfaatnya kalah, saya harus tahu kalahnya di sisi mana. Contoh, mereka punya limit tahunan seumur hidup, bukan limit tahunan, seumur hidup, limit seumur hidup. Sementara kita limit tahunan 3M. Mereka punya limit tahunan, limit seumur hidup 10M. Limit tahunannya 2M misalnya. Kita limit tahunan 3M, tapi dia ada ekstra limit seumur hidup 10M katanya. Nah, kita kalah dong. Nah, kita bikin kronologis. Betul. Dia unggul apabila kejadiannya seperti ini. Terpakai di tahun itu rawat inap sampai 7M. Jelas kita kalah. Gitu ya. Tapi ternyata kejadiannya bukan begini. Contohnya, kita ngomong kronologis yang membuat mungkin di tempat kita malah jadi untung gitu loh. Contoh. Tapi itu kan kita nggak tahu apa yang bakal terjadi kan. Oleh sebab itu, Anda masuk yang manapun, itu yang untung gitu loh. Bukan setelah dibanding nggak masuk-masuk gitu ya. Kalau saya sih balik lagi, ketika saya bahas premi, produk, ujung-ujungnya saya tarik dia bahas agent. Makanya teman-teman tolong bangun reputasi Anda. Bangun keyakinan diri Anda. Bangun keseriusan Anda. Sehingga waktu kita bicara, orang nangkap getaran kita itu beda. Bukan sekedar bahas produk aja gitu loh. Jadi getaran kita ada di produk. Ketika produk kita kalah, udah nggak bisa closing gitu. Nah, kalau gitu berarti tadi yang case Chandra kalah lah Chandra langsung. Kalau hanya bahas premi terus kita bilang kalah gitu kan. Sama-sama 3,9 M. Oh, kita 2 juta, dia 1 juta. Ya jelas dia pilih 1 juta lah kok. Kita udah jatuh mental dulu. Nah, tapi kita harus bahas dari sisi yang berbeda lagi gitu. Ujung-ujungnya sama-sama panin juga kita harus pilih agent gitu. Gitu ya teman-teman ya. Nanti mungkin Pak Heri boleh tambah dari segi perbandingan produk segala macam. Pak Is, jika ada calon nasabah setelah dijelaskan tentang fungsi dan manfaat asuransi, dia paham dan merasa penting. Tapi lantaran terkendala ada tanggungan anak yang kebutuhan khusus, dia menunda dulu. Kira-kira solusi pendekatan seperti ini bagaimana? Ini bagus dan lebih gampang menurut saya. Apalagi dia punya anak yang berkebutuhan khusus. Itu jauh lebih harus segera sekarang juga masuk. Ya, kalau dia punya anak yang berkebutuhan khusus, justru nggak boleh tunda gitu ya. Tapi bagaimana cara kita komunikasikan? Kita harus agak sopan dan halus ya. Kita bilang, kalau Koko punya tanggungan seperti ini, saya paham, benar, saya paham. Justru kondisi seperti ini, tanggungan ini justru lebih berat lagi. Sementara manfaat asuransi tadi adalah menalangi beban-beban seperti ini kalau kita nggak ada lagi. Nah gitu ya, Ko. Nah, jadi sebenarnya hak Koko sih kalau Koko tunda dulu segala macam, tapi ujung-ujungnya kan harus masuk kan, Ko. Iya sih, tapi nggak sekarang, karena sekarang saya lagi banyak tanggungan. Gitu kan. Nah, inilah tanggungan yang nggak bisa ditunda. Kalau saya bilang, justru kamu punya tanggungan anak yang berkebutuhan khusus ini, membuat kita justru nggak boleh tunda lagi gitu. Bagi saya ini jawaban dia ada di pernyataan dia sendiri kan, kalau dia punya anak seperti itu. Bagi saya orang seperti itu nggak boleh tunda justru. Anda komunikasikan aja. Ya kan, artinya gini, kok sebenarnya nggak masuk asuransi nggak apa-apa, tapi kita harus bisa memastikan kita nggak boleh terjadi sesuatu kan. Karena kita punya tanggungan. Tanggungan kita nggak bisa nunggu kalau misalkan kita ada apa-apa, nggak bisa ditunda ini. Terutama anak-anak seperti itu. Gitu loh. Ya,
Pak Is, saya pernah dengar sebagai agen baru, kita boleh coba dulu untuk prospek keluarga atau saudara-saudara kita. Tapi Pak, saya di rumah saya selalu diragukan. Tapi Pak, saya di rumah, saya selalu diragukan. Bagaimana bisa closing saudara atau keluarga sendiri? Oke, teman-teman. Kita sarankan kita prospek kepada orang dekat dulu. Ternyata orang dekat kita justru meragukan diri kita. Bagaimana saya bisa closing? Ya udah, kalau gitu Anda prospek dulu orang yang Anda rasa Anda lebih pede. Ya. Sebenarnya kenapa kita sarankan prospek keluarga dekat dulu? Karena kita anggap Anda lebih pede ke orang itu. Ternyata Anda adalah orang yang tidak pede justru ke orang itu. Ya sudah, Anda lebih pede kemana? Silakan, gitu, teman-teman. Ya seperti itu ya. Cuman kan soal-soal kita kenapa selama ini kita selalu diragukan segala macam, saya nggak tahu kasusnya kan, ya kan? Saya juga tipe orang yang dulu saya nggak prospek keluarga dekat dulu kok, gitu loh. Pak Is, bagaimana cara kita memulai melakukan prospek saat baru pertama bertemu? Kalau Anda masih raba-raba dan bingung bagaimana ya caranya ya, Anda belum pernah ikut training seperti yang kalau ketemu orang sapa dulu orangnya, lihat foto keluarganya seperti yang saya jelaskan tadi. Anda tiba-tiba udah sampai ke rumah dia, bertemu gitu langsung, pertama bertemu, ya kan? Terus Anda, mungkin pertanyaannya adalah, bagaimana memulai melakukan prospek pada saat baru pertama bertemu? Berarti nggak kenal gitu ya. Kalau nggak kenal, Anda langsung prospek, Anda salah. Kan gitu kan? Kalau Anda nanya, bagaimana cara melakukan prospek saat pertama bertemu? Saya udah bilang, kalau pertama bertemu, Anda harus bisa diterima orang itu dulu. Ternyata Anda ngotot mau prospek. Bagaimana caranya? Saya mau prospek juga ngotot. Ya udah, lakukan saja dengan ngototnya Anda. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bagi saya nggak apa-apa kalau Anda mau tabrak itu. Ya kan? Nanti dari sana Anda komunikasikan lagi ke leader Anda. Ya kan? Oh, kemarin aku ketemu orang ini, aku rasa dia berpotensi. Aku langsung aja labrak, aku langsung prospek aja gitu. Padahal baru pertama bertemu. Padahal saya nggak sarankan gitu kan. Saya sarankan Anda kenalan baik-baik gitu kan. Tanya orangnya, background-nya seperti apa. Nanti kan tanya balik, kamu bisnis apa rupanya. Kan kita tanya bisnis dia, lama-lama dia tanya, kalau kamu gimana? Nah, berarti kan dia terima kita sebagai pertemanan. Nah, di sana dia tanya balik, ya kita bisa perkenalkan, oh kalau saya di asuransi jiwa kok. Oh ya, biasanya orang nanya saya, oh ya, perusahaan apa? Panindaichi Life. Oh, oh-nya itu maksudnya, oh udah tau lah, tolong jangan prospek ya, dalam hati dia gitu kan. Ya terus saya kan sudah pengalaman, saya ya lanjut lagi, lebih lanjut dengan pertemanan ini gitu loh. Kalau Anda ngotot mau prospek, silakan. Bagaimana cara kita melakukan prospek baru saat pertama bertemu? Ya udah coba aja, tabrak aja dulu. Gitu. Nanti komunikasi. Karena saya nggak bisa duga-duga. Bisa saja Anda punya pengalaman setelah lakukan itu di luar dugaan. Nasabah suka sama Anda. Langsung, namanya apa ya? Kata orang kalau pesawat mendarat itu ada soft landing, ada hard landing. Mungkin Anda hard landing, baru mendarat langsung kasar gitu ya. Tapi orang suka gitu loh. Ya udah, mungkin karena Anda cukup berpenampilan menarik, orang suka pengen berteman sama Anda juga boleh. Pak Is, image agen asuransi buruk di depan calon nasabah. Bagaimana kita memperbaiki itu? Saya pribadi ya, kalau boleh sharing, saya mungkin benar, mungkin salah kok itu. Image agen asuransi buruk di depan nasabah, bagi saya tidak sepenuhnya benar. Ya kan? Saya kadang-kadang ketemu orang, saya perkenalkan bahwa saya agen asuransi, mereka bilang, agen asuransi enak ya. Saya tanya, kenapa enak kok? Iyalah, setiap tahun jalan-jalan ke luar negeri, ya kalau prestasi kan kok, kalau enggak kan enggak juga, saya bilang. Terus nanti dia bilang, enggak lah, asuransi paling enak komisinya 30%. Nasabah ada yang tahu gitu. Tapi ternyata dia enggak negatif thinking sama agen gitu. Kok, dengernya aja enak, tapi kok nggak tahu kan waktu ditolak kan. Nah, saya balikin gitu. Jadi ada psikologi terbalik, saya balikin. Nah, nggak sepenuhnya benar, teman-teman. Image agen asuransi buruk itu di depan calon nasabah nggak sepenuhnya benar. Tapi seandainya ketemu nasabah yang bagi dia agen asuransi itu buruk citranya, nggak apa-apa juga. Kita bilang aja, kok nggak apa-apa kalau bagi Koko agen asuransi itu orang yang
harus dihindarkan gitu kan. Nggak apa-apa. Koko hindarkan aja agen asuransi. Saya nggak mau jadi agen asuransi, saya mau jadi temannya Koko. Gitu loh. Saya cuma mau jadi teman. Kebetulan profesi saya agen. Gitu loh. Kalau bicara soal asuransi, ayo kita tetap bisa diskusi sebagai teman tapi ya, ya. Gitu loh. Oke, Pak Is, bagaimana cara kita supaya tidak kena mental saat ditolak dengan bahasa yang nggak enak? Apakah Pak Is pernah merasakan itu? Kalau saya menjawab pertanyaan ini kurang objektif karena saya sering bikin orang yang kena mental, nasabah yang kena mental. Kalau saya yang kena mental karena dia marah gitu ya, mungkin waktu saya awal-awal jadi agen mungkin iya ya, karena kurang pengalaman sehingga nasabah merasa kita butuh dia. Ini bisa terjadi karena kita itu butuh nasabah. Tapi kalau nasabah yang butuh kita, biasanya nasabah baik-baikin kita, bahasanya enak malah. Tapi kalau sampai kita ditolak dengan bahasa yang nggak enak, berarti memang kita waktu datang dalam posisi kita butuh dia gitu. Jadi saran saya supaya kita nggak kena mental, ya kita harus punya mental yang teguh bahwa sebenarnya ini dia butuh. Berarti saya sekarang datang ke dia, saya harus membawa dengan baik gitu loh. Presentasi saya harus bagus gitu ya, supaya nasabah waktu terima itu, oh ternyata kayak gitu ya asuransi. Saya baru pertama kali dengar agen kayak gitu ngomong. Kayak Chandra tadi dia bilang, kamulah agen satu-satunya yang bisa buat saya takut. Gitu loh. Nah itu nasabah yang kena mental kan, bukan kita kan gitu. Teman-teman sebenarnya bagaimana supaya tidak kena mental ya jangan izinkan masuk ke hati gitu loh. Apapun bahasa nasabah yang dia ungkapkan. Gitu. Karena orang mungkin pernah kecewa sama asuransi, anggap saja wajar gitu loh. Jadi gini ya teman-teman, Anda pernah dengar nggak di dalam dunia apapun ya, ada yang namanya malpraktek. Contoh, Anda jahit baju, salah potong. Anda berobat, salah obat. Dokter bisa saja tanda petik malpraktek. Kenapa bisa malpraktek? Mungkin dia kurang fact finding. Asal main buka obat aja, buka resep ya. Ternyata dia kurang nanya ya, mendiagnosanya salah ya. Itu namanya malpraktek. Pertanyaan saya, ketika orang malpraktek, kita tahu bahwa di dunia medis ada yang namanya malpraktek. Dengan adanya malpraktek, apakah teman-teman kalau sakit nggak bakal cari dokter lagi? Gara-gara ada malpraktek. Ayo teman-teman. Friendly, saya tanya Friendly aja lah, lebih gampang ditanya. Friendly, kalau Friendly pernah dengar nggak ada istilah malpraktek? Pernah. Pernah ya. Nah, sekarang kalau Friendly sakit, mau cari dokter nggak? Mau. Mau ya, tapi ada orang malpraktek loh, Friendly. Ya tetap mau cari dokter kok. Berarti Friendly nggak kena mental ya, padahal dengar kabar ada orang kena malpraktek, sampai mati loh. Waduh, tidak kena mental. Tidak kena mental, tetap aja kalau sakit tetap aja cari dokter ya. Iya, Jadi teman-teman ya seperti itu, kalau Anda pernah ditolak dengan bahasa yang nggak enak, ya udah, bukan berarti jangan prospek lagi kan gitu juga ya, sama ya tetap aja prospek gitu. Ya kan nggak semua nasabah sama, kan nggak semua dokter sama gitu loh. Sama dengan agent juga, kalau nasabah kena mental gara-gara agentnya pernah kecewain dia, ya kan kita bahasakan mas bahwa, oh saya ngerti sih bagaimana rasanya tertipu ya kok. Tapi kan ada kisah di mana kita pernah beli jeruk ya, sama tukang jeruknya dibohongin, timbangannya dibohongin, atau dia selipin yang busuk ya. Nah terus, penipu itu penjual jeruk, seumur hidup saya nggak mau makan jeruk lagi. Nah, kira-kira gitu kok, kalau kita sudah kecewa sama agen, terus nggak pernah mau masuk asuransi lagi, ya kayak gitu kira-kira, beli jeruk pernah ketipu, seumur hidup nggak mau makan jeruk. Yang rugi siapa? Ya kita juga. Tapi senyum teman-teman. Kalau nggak senyum, kita kesannya menggurui. Senyum itu bagian dari yang pencegahan objection. Ingat ya, bahwa orang harus terima kita. Jadi senyum kita itu bukan hanya di depan. Kata Pak Is, katanya harus cegah di depan. Jadi saya harus senyum terus di depan. Waktu bahas produk, jangan senyum lagi. Bukan ya.
waktu hand objection nggak perlu senyum lagi. Bukan ya, itu berkelanjutan. Bahkan pada saat menghadapi komplain pun kita harus begitu. Gitu loh teman-teman. Semoga bisa diterima. Ada lagi? Ini ada satu lagi Pak Is. Ya. Pak Is, Nah, bagaimana Pak Heri caranya? bilang tetap harus cari. Ya, Pak Is, bagaimana caranya membuat nasabah yang membutuhkan kita? Oke, bagus. Ini bicara jam terbang ya. Kalau orang sampai cari kita kayak dokter ya, Anda itu sebenarnya setara sama dokter. Kita sama mulianya dengan dokter. Kita sama profesi ini sama derajatnya dengan lawyer. Persis sama. Kemarin saya pernah bilang tenaga kesehatan. Justru di musim pandemi tenaga kesehatan tidak boleh mundur. Masa takut kena mental ya. Aduh, ngeri banget ini COVID, bahaya banget. Saya nggak mau lagi jadi nakes. Saya resign dari dokter, nggak mungkin kan. Justru kita di garda depan. Nah, kita juga dokter dalam hal finansial gitu kan. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau kita punya mental seperti itu, maka waktu kita jalani, kita pasti jalani dengan PD. Ketika kita serius dan kita pelajari makin dalam gitu, lama-lama jam terbang juga ya. Lama-lama ibarat dokter yang sudah jam terbang tinggi, orang cari dia ujung-ujungnya. Jadi nggak ada cara instan bikin orang yang cari kita sekarang. Apalagi kalau kita baru merintis. Ibarat kita dokter yang baru jadi. Tentu kita bangun reputasi dong. Setiap kali nasabah atau pasien cari kita, kemudian mungkin nyasar waktu ketemu, atau mungkin kita door to door sebagai dokter, sebagai bimbingan penyuluhan di masyarakat. Tapi karena sepak terjang kita itu dimonitor ya, mungkin pasien kita suka dengan pelayanan kita sebagai dokter selama ini, terus sembuh juga, ya senang, mulut lewat mulut. Lama-lama kita menjadi dokter yang dicari-cari. Nah, lama-lama walaupun kita cuma judulnya dokter umum, tapi dokter umum yang beda. Ya, ini siapa dulu dokter umumnya gitu loh. Akhirnya orang berbondong-bondong antri. Antri pun rela, ya. Makanya ada dokter yang viral kan gitu ya. Jadi agen asuransi bisa juga kayak gitu kalau dia sudah bangun reputasinya. Itu nggak ada shortcut, teman-teman. Anda harus serius jalani asuransi, Anda harus menjadi pakar, bisa jadi narasumber. Kalau ditanya tentang asuransi, A sampai Z bisa dijelasin. Kalau kayak saya, jujur ya, jangan ditanya lagi ya. Maksudnya jangan ditanya. Jangan ditanya. Karena saya nggak bisa jawab, bukan ya. Maksudnya jangan ditanya. Maksudnya ya karena saya fokus banget ya di dunia asuransi. Jadi Anda mau tanya apa ya, mudah-mudahan bisa terjawab ya secara teknis, bagaimana orang perusahaan dapurnya kayak apa gitu ya. Karena sudah lama di asuransi gitu ya. Nah, orang bisa cari kita loh teman-teman. Jadi Anda bangunlah karir Anda dengan baik dan penuh integritas, pasti ada saatnya Anda bisa dicari orang gitu ya, membutuhkan kita. Oke, ini Pak Is boleh nggak berbagi cerita singkat bagaimana dari awal Pak Is menjadi agen sampai akhirnya sangat sukses seperti sekarang, dan cara membangkitkan semangat kembali pada saat Pak Is down ya. Oke. Saya awal karir asuransi itu teman-teman nggak sengaja, jujur aja nggak sengaja. Dulu itu saya sales mobil Mitsubishi. Saya kerja di showroom, jadi marketing. Disitulah saya kenal istri saya. Dia bagian membayarkan komisi di bagian pembukuan ya. Pokoknya marketing itu komisinya berapa dia tahu semua ya. Jadi dulu saya agak pintar jual mobil dan agak pintar jual mobil, kemudian harganya bagus jualannya. Nasabah waktu itu bukan nasabah istilahnya apa ya, pelanggan lah, customer itu nggak minta diskon sama saya. Makanya marketing lain bingung, kok kamu jualan itu nggak ada yang minta diskon? Ya karena saya nggak kasih peluang itu, saya bilang. Loh kenapa mereka mau beli? Karena mereka suka sama saya bilang. Bener loh, ada satu pelanggan, saya tawarin mobil truk ya, Fuso. Dia beli tanpa diskon, kredit lagi. Itu benar-benar profit marginnya tinggi banget. Waktu saya dapat komisi, itu komisinya gede banget. Satu unit mobil itu kok kayak jual 5 mobil, teman-teman saya. Terus teman-teman tanya, kok kamu bisa jual kayak gitu? Saya bilang, karena dia suka sama saya. Orang yang beli mobil itu.
Kok bisa suka? Satu, dia lihat saya muda. Rajin banget sambil kuliah, jadi marketing gitu. Dia suka lihat orang semangat kayak saya. Kedua, saya bisa mengimbangi topik pembahasan dia gitu. Karena saya tahu dia punya anak yang seumuran dengan saya. Jadi anaknya sedang kuliah di kota lain. Jadi mungkin dia lihat wajah saya, dia teringat anak dia mungkin ya. Dan saya manfaatkan itu. Jadi dia merasa nguntungin anak kayak gini nggak rugi lah. Ya, saya lebih suka beli mobil untuk dia dapat cuan lebih banyak gitu. Orang rela kasih kita cuan, teman-teman. Kenapa? Karena dia suka kita. Nah, cuman singkat cerita ya, sebagai agen mobil sehebat-hebatnya juga kayaknya saya pikir kemampuan saya ini nggak terlalu kepake juga, selain hanya rajin aja gitu kan. Nah, akhirnya saya ada sama-sama marketing, dia bilang, saya punya teman sukses loh di asuransi. Dia ngajak saya join jadi agen. Lu mau denger nggak? Ibaratnya BOP gitu ya, BOP. Saya bilang, ya udah ayo, kalau namanya peluang ya denger aja gitu. Ya udah, saya ikut. Terus dia bilang, kalau kamu mau join, saya ikut join. Jadi teman saya itu bawa saya itu sebagai teman aja sebenarnya. Akhirnya saya dengar dan saya mau, teman-teman. Saya resign. Teman saya ikut resign. Dia yang ngajak saya, dia ikut resign, kita sama-sama berdua join jadi agen. Nah, hari ini, kawan ini justru nggak di asuransi lagi, sisa saya di dalam. Jadi kadang-kadang cara kita berjodoh ya di dunia asuransi aneh-aneh ya, unik-unik. Ada yang dulu ikut-ikutan, tiba-tiba awalnya coba-coba, terakhir kalau orang kecanduan. Awalnya saya coba-coba, suaranya disamarkan kan, wajahnya disamarkan. Awalnya saya coba-coba, selanjutnya ketagihan. Selanjutnya kok jadi ketagihan gitu. Ya kayak gitu ya teman-teman. Jadi mungkin tidak ada yang spektakuler dari kisah saya. Kalau dulu saya miskin, saya sekarang di dunia asuransi saya udah bisa beli mobil mewah. Saya nggak ada cerita kayak gitu, karena saya dulu nggak miskin-miskin amat kok teman-teman ya. Orang tua saya juga tidak orang susah juga gitu. Jadi mohon maaf karena saya nggak punya cerita susah ya. Tapi justru saya punya cerita bersyukur gitu, bahwa orang tua tidak bikin saya sulit. Mau sekolah apa juga oke aja bagi orang tua. Cuman waktu itu keburu orang tua saya meninggal di usia saya yang sangat relatif muda waktu itu. Tamat SMA setahun meninggal bapak saya. Nah, tapi juga bukan meninggal terus susah, enggak juga sih. Cuman saya aja melihat keluarga saya masih banyak, adik-adik saya masih ada 4 adik yang belum masuk kuliah. Jadi saya pikir udahlah, saya nggak usah kuliah yang mahal-mahal. Saya sendiri sih yang punya pikiran gitu. Seadanya sajalah saya kuliah lah gitu loh. Makanya teman-teman kalau di zaman saya dulu kuliah di Harapan, itu tempatnya di mana orang bisa sambil kuliah sambil kerja. Kita kuliah di sana karena kita bisa sambil kerja, itu aja sih motif. Bukan karena di sana karena sekolahnya terkenal, bukan. Tapi karena orang sekolah di sana, kuliah di sana supaya bisa kerja aja. Ya udah kerja. Bahkan saya nggak pernah ambil ujian ulangan. Walaupun nilai saya pas-pasan, saya nggak mau ulang lagi gitu loh. Ada teman saya yang serius banget pengen sampai IPK yang tinggi ya. Kalau dia lulus C, dia nggak mau. Dia ulang lagi sampai A atau B minimal. Kalau saya C, saya nggak mau ulang. Namanya lulus kan. Saya nggak mau ulang, yang penting lulus gitu loh. Kayak Anda waktu ujian AAJ, yang penting lulus kan. Ayo ngaku. jadi saya yang penting lulus gitu. Ya udah, jadi kisah saya seperti itu. Cuman kalau down ya teman-teman ya, kalau down itu kita harus punya satu pemicu balik ya, kayak tombol ya, tombol setiap kali kita pencet ya on balik ya. Kadang-kadang kita nonton TV kan mungkin kesenggol ya TV-nya jadi off, ya kita pencet lagi on gitu ya. Nah cuman tombol itu apa dalam hidup kita? Setiap orang punya tombol yang berbeda. Kadang-kadang kita bilang, ayolah kita lihat keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, ya kan? Kita lihatlah orang tua kita. Sudahkah kita membahagiakan mereka? Oh, kalau bila perlu foto mereka masukin ke wallpaper HP kita. Sekarang kalau saya bilang masukin dompet udah nggak cocok ya. Jadiin wallpaper di handphone. Setiap kali nyalain handphone nampak foto mereka.
WA itu bikin backdropnya itu adalah backdrop keluarga kita, orang yang kita kasih. Jadi waktu kita chatting nasabah, ditolak-tolak kita ngelihat foto orang tua kita, pengen bahagiain dia. Jadi ditolak itu nggak seberapa gitu ya, nggak ada apa-apanya itu, ya kan? Ya udah bangkit lagi aja gitu loh. Itu salah satu dari tombol. Kalau saya orangnya agak sombong ya. Sombongnya dalam artian gini, saya mungkin tombolnya adalah nasabah ini kok nggak mau masuk ya? Saya tertantang aja gitu. Gimana supaya dia masuk ya? Agak sombong. Kalau mau taklukkan dia gimana gitu kan? Ada rasa sombongnya kan. Bahwasanya saya harus bikin dia masuk gitu. Sebaliknya orang sombong seperti ini adalah kelemahannya. Kelemahannya apa? Saking sombongnya saya bisa aja dia mau masuk saya nggak mau terima. Saking sombongnya. Karena udah kesel sama nasabah ini. Dia mau masuk malah saya nggak mau closing gitu loh. Nah itu kelemahannya, sehingga ada peluang closing pun malah nggak mau di closingin, jadinya terlalu sombong juga gitu kan. Padahal di dunia ini memang ada karakteristik orang begitu sih, ada yang kolau ya, kolau itu bahasa Indonesianya apa ya? Apa ya bahasa Indonesia? Pak Heri bisa bantu ya, kolau itu apa ya? Saya pun bingung, Pak. Nanti itu bisa bisa apa itu? Bisa jadiin kuis hari Senin. Kolau. Kolau bahasa Indonesianya apa gitu loh kan? Old fashion, kolot, kuno. Bono. Ya. Jadi gini ya, cenderung orangnya agak beda sendiri gitu loh. Kalau orang sudah agak sombong, kita nggak mau lagi terima gitu loh, nggak mau bergaul lagi. Tapi ada orang yang justru dia sombong ya nggak apa-apa. Emang kalau dia sombong, lu teman-teman dia, emang lu sakit. Kan lu nggak dicubit gitu. Nah, ada orang begitu. Jadi happy aja bawaannya. Jadi teman-teman Anda tipe apapun ya nggak masalah. Anda sombong pun bisa jadi agen. Gitu. Anda pilih-pilih, karena dokter pun ada yang sombong kan. Lu banyak nanya dia nggak mau obatin lu loh. Tapi lu malah berbaris ngantrian sama dia. Gitu. Ada yang cakuitiao kan, goreng kuitiao, sombong banget gitu loh. Kita antrian di belakang. Harus antri baris katanya gitu. Kita dimaki-maki lagi. Tapi kita nunggu juga gitu loh. Nah, itu orang sombong tapi sukses juga ya. Jadi bagi saya Anda setel diri Anda sendiri aja lah. Gitu. Anda yang tahu Anda tipe apa, ya. Anda nggak harus jadi Iskandar, Anda nggak harus jadi Chandra ya. Tapi Anda harus bisa diterima kalau menurut saya. Jangan sombong-sombong amat lah di depan. Apalagi baru merintis. Dokter yang sombong-sombong hari ini dulu juga nggak sombong awalnya, menurut saya ya. Udah terkenal baru boleh sombong ya kayaknya. Ya orang cakuitiao itu yang sombong-sombong itu yang berani maki-maki customernya itu karena awalnya juga nggak sombong kayak. Kerja keras malah ya, kerja keras. Nah udah punya reputasi ya bolehlah sombong-sombong dikit gitu loh. Awal-awalnya aku rasa nggak juga sih gitu loh. Teman-teman ini sales klinik jangan dibawa terlalu tegang ya. Kita harus punya sifat santai juga walaupun kita sombong gitu. Harus santai gitu. Walaupun kita pemula ya, pemain baru ya, jangan terlalu tegang gitu. Walaupun kita habis ditolak, jangan terlalu tegang. Walaupun produk kita kalah, jangan tegang gitu. Jangan kaget gitu, jangan kena mental gitu. Walaupun produk kita jelas-jelas lebih mahal, nggak apa-apa. Orang jual BMW aja sombong kok. Udah jelas mahal gitu. Dibanding sama Wuling ya, kita sebut merek nggak apa-apa ya. BMW mahal, Wuling nggak kalah loh, mewahnya nggak kalah loh, ada sunroofnya juga, bahkan katanya pakai voice recognition ya, voice command ya, Almas ya, buka sunroof, ya kan, open the sunroof, nah, buka sal katanya. Nah itu tapi murah, kok BMW bisa jual gitu? nah, itu dia. Udah spare part-nya mahal gitu ya. Jadi jelas-jelas premi tinggi, coy-nya mahal, ya tetap aja ada yang beli. Karena di sisi nasabah juga ada orang sombong. Gua mah nggak suka yang murah katanya. Jadi kalau Anda pintar mainin itu, ya, nasabah justru pilih Anda karena mahal. Ya, justru premi Anda mahal, dia pilih Anda gitu. Kalau Anda bisa menempatkan itu.
sesuai proporsionalnya nasabah. Jadi kalau kita tahu dia orang kaya, tapi dia suka banding-banding kayak gitu, ya kita bisa sedikit sentil gengsinya. Ya kok dibanding-banding memang kita mahal sih gitu ya. Kita lebih mahal. Tapi justru itu Koko harus masuk yang mahal. Gitu. Masa Koko mau produk-produk murah gitu. Masa Koko tipenya masalah murah. Kecuali Koko hari ini orang susah. Gitu. Kayak itu sentuh gengsi, tapi sambil ketawa-ketawa gitu loh. Kita kayak orang-orang yang apa ya, bandel gitu ya, nakal gitu ya, tapi nasabah suka gitu loh. Makanya saya bilang, kalau Anda sudah masih muda, sangat muda, Anda jangan pakai itu sebagai alasan. Saya terlalu muda kok, saya nggak bisa prospek. Justru saya kemarin jualan mobil mahal karena saya terlalu muda. Jadi customer justru rela kasih saya cuan gitu loh. Karena saya muda gitu loh. Manfaatin gitu loh. Nah, kalau Anda merasa Anda sudah tua, manfaatin juga ketuaan Anda itu. Maksudnya umur Anda itu yang sudah senior, ya kan? Bilang, AI bo pian lu lah, AI wak kawan lau le mana ukoleng hai lu hau seknya. AI kia ma caputos yang lu leo. AI bo hai lu, AI kyo lu jipo yang si hoe. Gitu loh. Ya manfaatin aja gitu loh. Kalau saya ngomong gitu kan nggak mungkin. Acik kalau kong yang nggak mungkin. Ya itu Pak Ciko marah itu kalau dibilang Aceh kan. Pak Ciko nggak masuk ya. Pak Ciko baru live. Oh baru live ya. Dia tahu saatnya saya mau bilang Aceh ya. Sombong amat itu Surya Jenny. Aduh, dia ngomong siapa ya? Mungkin masih nyari bahasa Indonesianya kolau ya, Pak Is. Oh, kolau ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Orang seperti apapun bisa sukses, asalkan dia tahu kelemahan dan kelebihan dia. Manfaatin, Pak. Ada lagi, teman-teman? Mungkin soal tadi sebagai penutup ya pada hari ini ya, Pak Is. Thank you so much, Pak Is. Luar biasa jawabannya. Boleh dong teman-teman kasih applause kepada Pak Is ya. Luar biasa, boleh dong kasih ya sedikit emot lah. Emotnya. Tapi Pak Fendi, saya punya request ya. Ya. Saya pengen Pak Heri mungkin bisa tambahin dikit lah ya, supaya punya sentuhan yang berbeda. Karena saya kan tipenya agak ini ya, agak keras gitu kan. Pak Heri agak lembut. Buktinya sama-sama pintar closing juga gitu loh. Buktinya, jadi balance ya, balance. Pak Is ngomong terlalu keras gitu, terlalu tegas. Aku mana bisa ikut. Pak Heri orangnya lembut loh. Mari kita dengar dari Pak Heri ya. Pak Heri, silakan Pak Heri. Suara saya kedengaran nggak ya? Kenceng banget Pak Heri, kenceng banget pun. Kenceng ya? Ya, oke. Jadi hari ini pembahasannya luar biasa bagus ya, Pak Iskandar sudah bawakan ke kita sebuah fondasi untuk Anda waktu mau handling objection. Sebenarnya teknik handling objection kita sudah pernah pelajari. Pak Iskandar hari ini membawakan dengan sisi yang berbeda. Jadi teman-teman kita memang harus kuasai satu hal yang sangat penting dalam handling objection, yaitu dari segi kita melihat, dari segi mental kita, dari tadi Pak Iskandar awal sekali juga dari sikap kita yang positif dan segala hal itu penting sekali. Karena apa ya teman-teman ya, kita dimanapun dalam bisnis apapun, dalam usaha apapun, mental kita tuh harus positif. Teknis yang kita mau pelajari cara mengatakannya bagaimanapun, kalau mental kita itu tidak kuat, percuma gitu teknisnya. Tekniknya bisa dipelajari, waktu menyampaikannya itu susah. So teman-teman, balik lagi ini semua adalah satu hal yang dimana teman-teman hari ini sudah dikupas tuntas deh sebenarnya ya. Jadi Pak Iskandar berkali udah bilang kalau dari segi teknis ya paling penting adalah Anda harus fact finding kan gitu ya. Bagaimana kita mengurangi objection yang terjadi. Itu sudah harus terjadi gitu. Jadi orang yang perumpamaan Pak Iskandar itu udah benar sekali yang dari awal. Kita waktu ketemu sama nasabah, kita seperti orang hidup, gak ada orang yang mau sakit cari obat kan. Kalau bisa jaga dulu jangan sampai sakit gitu. Jadi paling benar adalah kita sebagai agen waktu ketemu dengan nasabah, semampu kita mengurangi objection akan terjadi. Caranya bagaimana? Tadi udah sampaikan ya, dari cara kita berkomunikasi, bagaimana kita bisa membuat diri kita
itu dia merasa nyaman dengan kita ya. Kalau nasabah tidak nyaman dengan kita tuh susah sekali. Mau ngomong apapun nanti mau lanjutin tuh susah gitu. Nah, kemudian apa ya, kita usahakan kalau misalnya ada objection tadi Pak Iskandar pernah ada sampaikan kan. Nah, itu Anda coba kira-kira udah tahu nih objection ini Anda pakai dulu, Anda sebutin dulu. Jadi nanti nggak bakal disebutin lagi gitu. Nah, kemudian apa? Fact finding semampu mungkin sehingga Anda sudah tahu menjelaskannya harus dari titik mana. Jadi sebenarnya itu pun secara teknis lebih penting lagi yang hari ini yang Pak Iskandar bilang tadi, teman-teman. Jadi kalau tadi ada kesebut dokter, contoh dokter ya, saya seringkali sudah mengulang-ulang yaitu antara dokter, rumah sakit dan obat. Jadi kalau kita mau bandingin obat, mau bandingin produk itu seperti nasabah banding obat. Kan gitu ya, nasabah banding obat. Kan kita juga kalau sakit kita cari apa dulu? Kita kalau yang tahu obat ya kita cari obat. Itu berarti adalah nasabah yang sudah dia tahu jelas asuransi seluk-beluknya apa semua. Itu ibaratnya seperti itu. Nah, tapi itu pun kadang-kadang dia juga butuh apa? Karena ini produknya bukan hanya seperti obat yang kita makan selesai gitu. Asuransi itu prosesnya panjang. Nasabah even dia tahu bagaimana desain proposal, ini nasabah yang canggih ya. Jarang ketemu seperti itu. Nasabah tetap dia butuh agen. Jadi intinya adalah Anda. Kuncinya adalah Anda. Produk kalau mahal itu saya selalu bilang ke nasabah gini. Teman-teman, yang namanya produk itu dinamis loh. Hari ini produk itu dinamis. Tak ada pernah ada perusahaan yang produknya the best. Hari ini pun kalau misalnya produk kita the best, teman-teman ya. Hari ini kalau produk kita the best, ya percaya suatu hari pasti akan dikalahkan orang lain. Masalahnya adalah Anda kalau sebagai nasabah gitu-gitu itu terus. Ya Anda gimana? Anda tiap hari tutup polis, buka polis. Kan nggak mungkin kan? Kemudian juga Anda harus mikir, kalau Anda mau tunggu sampai produk itu sempurna, Anda nggak pernah beli asuransi. Kapan produk bisa sempurna? Setiap perusahaan itu kan terus kejar-kejaran gitu. Hari ini cobalah ya, kompetitor ada yang lebih bagus sedikit dari kita. Itu karena apa? Karena dulu kita lebih bagus sedikit dari mereka. Jadi ini kan nggak pernah selesai. Teman-teman, Anda harus bangun diri Anda. Itu yang paling penting. Kalaupun ada nasabah, ada kompetitor yang produknya lebih bagus sedikit, Anda harus lebih bagus lebih banyak. Ingat, Anda harus lebih bagus lebih banyak gitu. Dibanding dengan agen dari tempat lain. Kenapa? Karena ujung-ujung suatu saat nanti nasabah pasti butuh Anda. Dan kalau nasabah masih tetap ngotot, sampaikan aja sebenarnya produk itu dinamis. Suatu hari nanti Anda, ini belum tentu kan, kita MBS contoh ya, MBS kita sebentar lagi juga nanti akan ada enhancement-nya lagi dan segala macam. Dan itu kan seperti dulu juga demikian kan. Jadi teman-teman nggak usah ragu, Anda harus percaya diri dan terutama Anda harus percaya pada diri Anda ya, sehingga pastikan diri Anda itu bisa membantu nasabah Anda. Itu paling penting. Ya, nasabah tetap butuh, kita yang sakit tetap butuh dokter yang paling baik. Ketemu dokter yang paling baik, baru tanya dokternya praktek di mana di rumah sakit itu. Kita bukan pilih rumah sakit dulu, pilih dokter dulu. Oke, sudah dapat dokternya, rumah sakit di mana, obatnya terserah. Karena apa? Di tangan dokter yang baik, di tangan dokter yang ahli, maka obatnya itu cenderung kemungkinan tepat itu jauh lebih tinggi. Nah, kalau ada obat yang bagus pun kalau misalnya dokternya tidak bagus juga percuma. So teman-teman, hari ini sih sudah dikumpas tuntas oleh Pak Iskandar ya. Teman-teman, Anda hari ini sungguh beruntung hari ini bisa gabung. Kenapa? Karena inilah yang paling penting dan yang lebih penting lagi bukan bahannya hari ini aja. Yang penting Anda harus coba. Anda di lapangan kalau misalnya apa yang disampaikan hari ini Anda tidak coba pakai, itu akan percuma. Nah, tadi ada disebutin soal sombong ya. Agen kadang-kadang memang perlu sombong sedikit. Kita malah nggak boleh lembek. Teman-teman, banyak sekali saya jumpai agen gagal. Salah satu masalahnya adalah dia terlalu lembek. Anda gini, sombong itu bukan berarti kasar ya. Maksud saya, Anda tetap harus sopan gitu, tapi Anda harus sombong. Sombong berarti Anda pede sebenarnya ya.
Kenapa? Karena memang kita harus mikir ya, teman-teman ya, di lapangan banyak kan, banyak. Produk kompetitor banyak. Itu nggak akan pernah selesai. Jadi kalau kita di bisnis asuransi, sebenarnya bukan asuransi, di bisnis apapun, yang namanya kompetitor itu pasti ada. Nggak mungkin Anda jualan sendiri aja gitu. Malah sebenarnya kadang-kadang kita sangat bersyukur ada kompetisi, karena kompetisi itu kadang-kadang kan seringkali kita jumpai. Justru adanya kompetisi, adanya kompetitor itu membuat nasabah awareness-nya makin tinggi. Kenapa? Karena kalau Anda bilang asuransi itu penting, ini sekarang yang bilang asuransi penting banyak loh. Nah sekarang gini, yang penting tugas kita sebagai agen adalah bagaimana membangun mindset nasabah, merubah cara pandang nasabah, membuat dia sadar bahwa asuransi itu penting, proteksi itu penting. Selanjutnya, Anda itu betul-betul harus bangun image Anda itu dari mana? Dari pertemuan Anda, dari cara Anda bicara ketika pertama kali ketemu dengan nasabah. Anda harus sombong. Sombongnya bukan sombong, bukan berarti sombong bicaranya kasar atau apa ya, tapi Anda harus bicara dengan ya, kita beli asuransi itu jangka panjang loh. Anda harus ketemu dengan nasabah, Anda harus ketemu dengan agen yang betul-betul benar. Kenapa? Karena ketika Anda sign, proposal itu kan sangat tergantung dengan bagaimana proposal itu didesain. Oleh siapa? Oleh agen Anda. Jadi Anda itu harus ketemu dengan agen yang benar. Jadi Anda sedikit sombong tanpa Anda promosi. Nah, agennya adalah saya gitu. Jadi teman-teman, percaya diri penting sekali ya. Dan yang penting adalah Anda harus yakinkan diri Anda itu bisa memberikan solusi yang terbaik untuk nasabah Anda. Dan sisanya itu adalah bagaimana Anda presentasi dengan baik, meyakinkan mereka itu bahwasanya asuransi itu penting, dan lebih penting adalah ketemu dengan orang yang tepat. Bagaimana supaya Anda bisa dapat manfaat yang tepat untuk Anda. Dan itulah yang bisa membantu Anda suatu hari ketika Anda membutuhkan dari sisi keuangan. So teman-teman, segala yang kita pelajari hari ini Anda harus coba di lapangan. Kalau tidak akan ada manfaatnya ya. Pede aja ketemu dengan nasabah. Selama ini kalau misalnya masih segan, masih mental ya. Kalau bicara mental juga ya. Jadi kalau Anda Pak Iskandar tadi udah kasih contoh ya, udah bagus sekali itu. Semua orang pasti kecewa kan, pernah kecewa, pernah saya malah pernah sampai parahnya itu adalah bukan dikata-katanya, jadi tarik keluar dari rumah. Mau bicara asuransi gak usah ya, ditarik keluar pintu. Jadi kalau kita mau gara-gara satu nasabah itu langsung kita judge asuransi itu tidak bagus, pekerjaannya tidak bagus, Anda salah besar gitu. Jadi hampir sama kalau nasabah bilang, saya tidak percaya asuransi, saya juga selalu bilang contoh seperti ini. Jadi hampir sama dengan ketika agen ketemu case ini dan dia bagaimana menyikapi bisnis asuransi kan gitu ya. Nasabah juga sama kan, dia juga pernah kecewa dengan asuransi, pernah kecewa dengan agen. Saya bilang gini, Anda kalau pacaran, kan pernah kan kita pacaran putus kan, dikecewain sama cowok, sama cewek. Lantas Anda selamanya nggak mau pacaran lagi gitu. Nah, seandainya kalau ada orang yang bagus, Anda pernah kecewa dengan seorang pria yang nggak bagus, yang jahat, yang brengsek. Nah, tapi kalau seandainya Anda ketemu dengan orang yang bagus, seorang pemuda yang bagus, Anda berpikir nggak mau pacaran kembali? Nah, kan gitu ya. Anda ketemu dengan nasabah juga demikian, Anda ketemu dengan agen juga demikian. Anda tidak selamanya akan ketemu dengan agen yang tidak bagus. Nah, kalau Anda bisa ketemu dengan agen yang bagus, agen yang bisa lakukan terbaik untuk Anda, yang penting adalah masalah Anda kan bisa selesai kan. Nah, kalau bisa seperti Anda pertimbangkan kembali nggak? Secara tidak langsung kita promosi diri kita sendiri. So, teman-teman, kita sebagai agen juga demikian ya. Kita ketemu nasabah, banyak penasabah tipenya. Ada nasabah yang memang sifatnya seperti itu. Tapi walaupun demikian, kita harus selalu sadar ya. Sehebat apapun nasabah, semua orang punya rasa takutnya.
sampai Anda buat dia sadar bahwasanya dia perlu menyelesaikan masalah dia. Itu kuncinya. Makanya kuncinya pada diri Anda. Anda bagaimanapun harus secara mental itu kuat dulu. Kalau mental kita sudah lemah, mau bicara apa juga percuma gitu. Mental Anda harus kuat. Waktu handling objection Anda percaya diri. Waktu orang ngomong apapun, kita jawab pun kadang-kadang kita jawabnya tidak tepat sekalipun, tapi karena percaya diri Anda, itu bisa membantu diri Anda. Oke ya. Saya tidak banyak tambah lah. Sudah sangat bagus sekali pertemuan kita siang ini ya. So teman-teman, congratulations ya, Anda sudah gabung dan praktekkan apa yang sudah Anda dapatkan hari ini. Dan bagi teman-teman yang leader, agen, bisa bawa teman Anda lebih banyak lagi untuk bisa bergabung dengan acara ini. Karena apa? Karena kita bisa dapat segudang ilmu setiap kali pertemuan. Oke, sampai di sini ya. Saya kembalikan kepada Pak Iskandar, kepada Friendly. Thank you. Saya mau kasih mempertebal keyakinan Anda ya, sehubungan dengan MBX. Saya dapat bocoran bahwa MBX kita akan ditambahkan beberapa item tanpa kenaikan biaya. Jadi nanti tunggu saja tanggal mainnya. Ini salah satu bukti dari yang Pak Heri sebut ya berulang-ulang, bahwa kalau patokan kita adalah produk dan manfaat dia yang sekarang, dan dibanding-bandingkan, padahal itu bisa berubah. Dan di PAN ini itu berapa kali berubah itu tanpa biaya tambahan. Jadi ekstra areanya akhirnya rupanya sekarang sudah Asia, dulu kan cuma Indonesia top. Kemudian naik jadi Indonesia Malaysia. Sekarang malah Asia semua, kecuali Hong Kong, Jepang, Singapura misalnya. Nah itu saja sudah signifikan tanpa biaya tambahan loh. Apalagi nanti gitu loh. Salah satunya mungkin limit seumur hidup misalnya. Nah itu nanti tanpa biaya juga tambahan. Nah luar biasa teman-teman. Artinya gini, saya bukan lagi mengatakan PDL terbaik, bukan ya. Panindah Ciles terbaik, bukan. Maksud saya ini membuktikan kepada kita bahwa di lapangan itu jangan sampai kita terpancing juga nasabah banding produk kita ikut-ikutan gitu. Bahkan walaupun manfaatnya benar-benar masih kalah gitu pun, kita bukan berarti nggak bisa closing, karena kalau kita jelasin seperti ini, mungkin nasabah berhenti membandingkan gitu. Kalau kita tahu caranya gitu. Oke, itu aja. Thank you teman-teman. Silakan Friendly. Ya, thank you Pak Is, thank you Pak Heri yang luar biasa ya. Udah lengkap, padat, dan tebal hari ini teman-teman. Ya, sekali lagi ya teman-teman, ini kesempatan kita sudah tanya jawab tadi, pertanyaannya sudah banyak dan dijawab dengan sangat baik oleh Pak Is. Jadi teman-teman, kalau sudah dapat jawaban, langsung dicoba di lapangan. Ya, 100% jaminan closing ya Pak. Oke, mungkin dengan ini juga sales klinik kita hari ini kita akhiri ya, Pak Is dan Pak Heri. Dan teman-teman jangan lupa saksikan Monday Inspiration di hari Senin nanti, ada Ibu Nur nih dan juga Pak Ciko yang akan mendampingi kita. Oke, sekian dari saya, Friendly Pangestu, mohon undur diri dan terima kasih banyak sudah join di sales klinik hari ini. Terima kasih. Thank Thank you semuanya. Ya. Terima kasih Pak Is, Pak Heri. Thank you, Bu. Ya, semuanya. Thank you semuanya. Thank you, bye-bye. Thank you, Pak Iskandar. Terima kasih.